Boleh. Boleh. Wait, Silakan. sebentar aku stop dulu. Silakan, Mbak. Oke, ini mana ya? Malam minggu pacaran dengan Bangkit. Mantap, guys. Dari Vicky, CC08. Jomblonya jangan diliatin banget dong. Ini udah ngomong. Udah guys, udah ngomong. Masih mati ya. Ya Mas, ini kok susah nih share-nya. Oh ini nih. Nah ini akhirnya muncul. Muncul nggak teman-teman? Munculnya Udah aman. teman-teman boleh ini klik di share screen ya biar kelihatan lebih besar gitu. Ya, diperhatiin ya guys. Silakan Mbak. Oke, jadi ini caption aku judulnya Hire Hub. Ini sekilas tentang projectnya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini sudah ada kata-kata mutiara ya dari Steve Jobs untuk mencintai pekerjaan kita. Tapi kalau misalnya belum menemukan pekerjaan, ayo carilah dan jangan settle, apa namanya? Jangan settle, jangan tenang-tenang aja gitu ya. Di sini mengangkat permasalahan tentang banyaknya pengangguran ya, sulit mencari pekerjaan, terus juga perusahaan sulit mencari karyawan. Nah, dan di sini juga ada tim aku pada waktu itu. Nah, ini deh. Jadi kita mengangkat masalah tentang pengangguran dan juga sulitnya perusahaan untuk mencari kandidat yang sesuai gitu ya. Dan akhirnya kita ngebuat suatu aplikasi yang berjudul Hire Hub ini. Dan kalau misalnya mau lihat-lihat juga, itu udah di-upload di Play Store. Jadi simpelnya di sini ada fitur CV parser sama recommender system. Untuk recommender sistemnya itu dari perusahaannya gitu. Jadi nanti kita bakalan ngasih rekomendasi berdasarkan CV dari kandidat ke perusahaannya. Jadi kayak diurutin gitu nanti di perusahaannya yang mana nih kandidat paling sesuai gitu. Terus kalau untuk fitur yang di applicants-nya itu, yang di pencari kerjanya, kita waktu itu pembuatan CV otomatis, tapi bukan CV otomatis, tapi dari CV kita tinggal masukin CV dan nanti biodata kita langsung tergenerate sesuai dari CV-nya gitu sih kalau secara garis besar. Gitu sih Mas. Oke, berarti ini tema yang dulu didapat apa tuh Mbak? Oh iya, kalau dulu itu temanya job. eh Pokoknya ada job-jobnya gitu sih Mas. Oh, oke. Kalau Berarti sekarang kayaknya nggak ada lagi ya tema itu. berarti intinya itu aplikasi untuk memudahkan untuk manage resource ya, apa? Iya, Buat rekrutmen gitu ya. untuk Keren, rekrutmen. keren. Tutor ide Kak, tutornya. Nanti dibahas lagi ya guys ya. Keren. Namanya Hire Hub ini udah di Play Store ya Mbak, berarti ya? Iya benar udah di Play Store sih. Ini Boleh kalau berarti mau lihat-lihat. bisa digunakan oleh masyarakat umum atau terbatas Mbak? Sebenarnya kemarin sudah dipersiapkan udah bisa digunakan. Hmm. Cuman memang mungkin masih perlu dalam pengembangan gitu sih. Oh, berarti tapi masih ada kayak progres sampai sekarang gitu. Progresnya kami pengen ini sih lagi pengen mempersiapkan websitenya gitu. Oh, berarti Keren. mau ditambahin website. Oke, Mantap. makasih Mbak Nadia. Tadi wait, Oke, ini ya, thank you. tadi Mas Hakim mau on mic kah ini? Atau kepencet? Halo Mas? Oh, kepencet. Mute. Iya, oke deh. Oke, next boleh ke Mbak Alia deh. Kira-kira gimana capstone-nya begitu? Aduh,
Oke, buat caption dari aku tuh sebenarnya aku idenya itu bikin sistem rekomendasi bengkel, namanya Get Bengkel. Dan itu tuh jadi mengambil jarak terdekat dari pengguna untuk mencarikan bengkel gitu. Idenya tuh dari kayak lebih ke kesusahan, misalkan tiba-tiba ada kendala di jalan gitu, tiba-tiba ban bocor atau misalkan mogok gitu-gitu dan panik kan, buru-buru mau ke tempat tujuan terus bingung mau kemana. Jadi Get Bengkel ini tuh salah satu ide yang aku dan tim rekomendasikan gitu. Terus untuk pitch deck dan lain-lainnya, kebetulan aku nyari-nyari nggak tahu kemana itu, jadi belum bisa aku share. Mungkin misalkan ada, mungkin nanti aku share sih gitu. Itu sih. Terus juga kebetulan belum dari aku tuh capstone aku tuh belum sampai kayak Mbak Nadia. Ada beberapa hal yang belum bisa jadi gitu aplikasinya. Gitu sih. Oke, berarti namanya tadi Get Bengkel ya Mbak ya? Iya, betul. Ada dari Mas Tommy Okta, ternyata konsep casting kita sama Kak Alia. Kalau nggak salah tuh kemarin aku denger speakers yang kemarin itu Mbak siapa ya kemarin itu? Mbak Ailin ya kalau nggak salah. Betul Oh betul. iya benar. Nah itu juga bengkel-bengkel juga kan? Oh iya. Iya Kalau nggak betul. salah ya. Oh Bengkel sama juga ya. Aku baru nggak. Mirip-mirip. Iya kayak gitu. Tuh Mbak Alia ditanyain tuh di chat buat datasetnya Oh gimana buat tuh? Susah nggak? datasetnya, aku ngambil datasetnya itu dengan cara scraping di Google Maps-nya. Wih, keren. Berarti ada proses tambahan gitu ya, nggak langsung Ada ininya yang rapi. kayak ya ada extension atau enggak aplikasi kalau nggak salah dulu tuh. Jadi kayak semua scraping tuh aku coba karena beberapa scraping itu ada yang nggak bisa gitu loh ngambil semuanya karena Get Bengkel ini tuh mengambil longitude sama latitude-nya untuk mengambil jarak terdekatnya kayak gitu. Jadi untuk pengolahan di machine learning-nya itu dia pakai longitude sama latitude-nya. Oh, keren Jadi keren. pakai scraping ya Cinta. Tapi mungkin sedikit tambahan dari aku, kalau scraping jangan sampai ngambil data yang ilegal gitu ya teman-teman. Jadi harus yang benar-benar ya. Jangan nyuri data gitu ya. Bener-bener. Nah, benar. Gitu. Oke, makasih Mbak Lia. Mungkin next ke Mas Jona. Silakan, gimana capstone-nya? Aku ini ya share screen ya, izin ya. Boleh Boleh Mas, Mas, Mas. silakan. Udah kelihatan Mas? Udah kelihatan belum? Udah Mas. Aman, Oke. Mas. Oke. Jadi ini tadi aku cari ya, baru nemu versi apa PPT pitch deck-nya yang belum di-download sih, tapi ini kebetulan di akun teman kelompokku ya, akun Canva-nya. Nah, jadi kalau capstone aku itu dulu komposisinya itu 3 ml, 2 cc sama 1 md, teman-teman. 6 orang. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk kayak latar belakang kenapa kami angkat topiknya itu mengenai autisme. Nah, sebenarnya agak unik sih dan agak riskan sebenarnya mengenai autis, dan ya begitulah latar belakangnya. Kayak autis zaman sekarang itu kan masih banyak tanda-tanda yang belum diketahui. Jadi kami menciptakan aplikasi namanya itu EAD, Early Autism Detection and Intervention. Nah, ini ya karena dia mengenai autisme ya udah pasti itu di bagian kesehatan ya, healthcare deh kalau nggak salah topiknya yang sekarang ya, yang di batch sekarang. Nah, jadi ya di ini targetnya itu ya sebenarnya
anak-anak, teman-teman. Jadi ini khusus untuk mendeteksi autisme pada anak. Nah, sebenarnya konsep aplikasinya itu gimana bilangnya? Dia itu ngumpulin datanya itu melalui gambar, ciri-ciri fisik pada terutama wajah dan juga kuesioner. Ya, kira-kira kayak ginilah tampilannya. Nah, jadi dia ngambil gambar si anak, tentunya harus didampingi orang tua karena ya anak-anak mungkin ada yang belum tahu cara pakai aplikasi, cara ini. Jadi bisa jadi orang tuanya yang punya akun, tapi si anak di-capture gambarnya, kemudian cara di-capture. Nah, penilaian dia autis atau enggak tidak semata-mata melalui model doang, model dari hasil model yang di-training ngepredik dia autis atau enggak, bukan cuma dari situ kami juga nambahin dari kuesioner. Jadi ada kuesioner yang sebenarnya itu isi pertanyaannya itu kayak pertanyaan-pertanyaan umum dari dokter ya untuk terkait gejala autis. Nah, itu dimasukkan ke aplikasi, kemudian nanti si orang bukan maksudnya orang tuanya nanti akan mengisi kuesioner itu sesuai kondisi anaknya. Nanti hasilnya akan digabung dengan hasil deteksi wajah tadi. Hasil deteksi wajah tadi yang udah dipredik melalui model dari aplikasinya ya. Nah, kemudian nanti akan keluar hasilnya nih anak ada gejala autis atau enggak. Nah, sebenarnya simpelnya kayak gitu. Tapi sebenarnya kami ada rencana pengembangan pada saat itu di mana akan dikembangkan sampai dia itu terintegrasi ke Google Maps untuk memberikan rekomendasi rumah sakit dan terhubung juga dengan dokter tapi secara online gitu. Jadi ada platform konsultasi online-nya dengan dokter yang ahli bidang itu. Kemudian ada rekomendasi rumah sakit mana yang cocok dan ada rekomendasi kayak check up-nya berapa kali mungkin per minggu apa per bulan gitu. Jadi kayak rekomendasi-rekomendasi kayak gitu dan ya tapi sebenarnya sekarang itu udah nggak ini lagi sih teman-teman, nggak dikembangin lagi karena ya kami nilainya agak sulit, agak buntu dikit idenya. Jadi sebatas capstone doang kemarin. Jadi bukan kayak punya Mbak Nadia yang udah sampai di-deploy ke ini ke Play Store. Ya, jadi ini teman-teman cari belum ada di Play Store. Ya mungkin Oke, itu tapi sih singkatnya. oke, keren-keren Mas. Tapi ini Keren, Mas. jalan semua fiturnya Mas dari apa yang diekspektasikan dari awal. Sebenarnya kekurangan waktu sih karena capstone kan cuma 1 bulan ya. Oh, Jadi kayak fitur yang terhubung sama dokter ahli itu belum sempat. Karena kami untuk menghubungkan dengan ahlinya itu kan mungkin butuh waktu kan mulai dari ya waktu untuk menghubungi dan waktu untuk deal-deal-an sama mereka gitu kan. iya Atau benar banget. mungkin ya sebenarnya terpikir terhubung sebenarnya terpikir simpelnya itu terhubung sama Halodoc gitu kan. Cuma ya kayak ya nggak sempat aja gitu, nggak terkejar ternyata. Kami juga nggak tahu apa namanya syarat-syaratnya gimana untuk kerja sama mereka gitu kan. Tapi Ya, fitur utamanya berarti image processing ya Mas ya? ya image processing fitur utamanya. Oke, keren. Tapi ini sebelum kita masuk lebih dalam ya ke masalah teknikal atau masalah apa ya kayak papernya atau apa gitu, aku mau nanya sama masing-masing speakers kita ya. Kalau capstone project pas bangkit ini tuh itu tuh pengalaman pertama kalian atau udah ada sebelumnya pengalaman gitu? Terus gimana gitu apa pertama bukan ya ada yang pertama ada yang udah nggak pertama ya mungkin ya gimana rasanya mengerjakan capstone-nya Apakah dengan orang gampang kah mungkin gitu ya? ya mungkin dengan orang-orang yang sama sekali nggak kenal ya kayak aku dulu kan nggak satu kelompok tuh sama sekali belum ada yang kenal gitu. Silakan dari Mbak Alia dulu deh boleh. Waduh, Oke. Kalau dari aku pengalamannya agak cukup tragis. waduh. Kenapa tuh, Mbak? Tragisnya kenapa? Karena dulu tuh sebenarnya aku udah punya kelompok nih. Udah punya kelompok di akhir-akhir apa ya, pengumpulan nama itu loh. Akhir-akhir G-Form gitu. Itu. Nah, terus bentar, dari pertanyaan awal ya. Udah pernah apa belum? Kayaknya di capstone project ini aku pertama kali sih. Kayak
menghubungkan dari 3 learning path gitu kan. Itu baru pertama kali, biasanya kayak cuman di machine learning doang gitu. Terus, untuk di kelompoknya itu kebetulan aku tuh sebenarnya udah dapat kelompok di akhir itu, dapat MD, karena dulu itu susah banget kan cari MD. Nah, tapi ternyata akhirnya kelompokku tuh diacak. Aku dapat kelompok yang diacak gara-gara, salah satu temanku itu kedeteksi ID-nya didaftarkan di 2 kelompok yang berbeda. Kayak gitu. Akhirnya sama tim Bangkit diacak. Pengalamannya sih sebenarnya waktunya tuh kurang, terus juga, ada tidak tidak expect kalau misalkan bakal diacak kelompoknya karena, kelompok yang sebelumnya itu kayak kita udah brainstorming segala macam dan lain-lain, tiba-tiba diacak harus kayak harus bonding lagi sama tim yang baru, terus harus bikin ide yang baru lagi, kayak gitu sih, itu sih pengalamanku. Jadi guys, pesan yang didapat dari pengalaman Mbak Alia ini, jangan memasukkan ID Nah, yang bukan kelompok kita ya guys, itu termasuk sebuah kejahatan nih, kriminal itu namanya. tapi udah selesai kan? Udah ini nggak sih? Udah mulai nggak sih Capstone Project? Oh iya, harusnya udah ini ya, harusnya Udah mulai udah ya? kan ya, udah jadi kelompoknya ya? Tapi katanya Pengumuman belum ini kan? ini Belum pengumuman yang fixnya Senin ya? kelompoknya dia fix belum kan? Senin ya? Senin. Betul. Ya, Oh iya. semoga tidak ada pengalaman yang sama ya. Terus Ya, amin. selain itu sih dari sekarang udah brainstorming segala macem karena waktunya juga dikit. Betul. Iya, Nah, mungkin teman-teman nanti kalau ada ya jangan sampai yang takutnya nasibnya sama gitu ya, coba bertanya ke Mbak Alia gitu. Siapa tahu punya insight-nya sendiri gitu ya. Gitu. Oke. bener banget guys. Jangan mencuri orang. Parah Oke, banget. mungkin kita lanjut ke Mbak Nadia, boleh silakan. Oke, kalau dari aku sebenarnya untuk membuat project yang gabungan gini ya, gabungan kayak Capstone gini kan, ada machine learning-nya, ada cloud-nya, dan selama digabung mobile itu baru pertama kali juga. Dan sebenarnya kalau dari awalnya bentuk tim itu kebetulan aku punya teman SMA gitu kan, dan emang sekarang pas waktu itu univnya beda. Jadi kita tuh kayak ketemu lagi kan ngechat. Oh iya, ini aku juga ikut bangkit. Oh, tapi beda pet gitu. Dan pada akhirnya kita sepakat buat sekelompok kayak jadi karena waktu itu kan tiga ya dari univ yang sama ya. Akhirnya aku ngajak 2 temanku, terus dia ngajak 2 temennya yang ya kami nggak kenal sih kalau dengan 2 temennya ini gitu kalau pas aku di awal. Terus mungkin perasaannya excited sih karena apa ya? Kayak semangat gitu. Baru pertama kali kan bisa dapet project yang kayaknya kayak bikin startup gitu kan, yang suatu project besar gitu. Dan harus gabung juga sama anak-anak lain cloud, machine learning, dan juga harus memikirkan idenya dari awal. Pokoknya sebenarnya seneng lah gitu. Berarti dari awal nggak ada kendala kayak Mbak Alia gitu ya Mbak ya? Bingung nyari teman, bingung nyari kelompok gitu. Nah, memang apa ya? Memang di fase tersebut aku sebenarnya smooth sih Oke, pas oke. nyari kelompok. Nah itu guys, itu salah satu pengalaman yang menyenangkan ya kalau nggak ada kebingungan untuk nyari teman sekelompok gitu ya. Jadi langsung mulus aja gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Jona gimana Mas Jona? Kalau aku ya, sebenarnya Capstone itu pertama kali sih. Jadi sebenarnya aku kan dari ini ya, dari apa namanya, jurusan aku kan non IT ya sebenarnya. Nah terus, pas Capstone tuh aku sebenarnya agak bingung sih awal-awal kayak, kan ini ada course ya, kan kita pelajari course gitu kan, pelajari course sampai sebelum Capstone, terus pas Capstone tuh aku bingung,
"Loh ini gimana cara pakai Torch-nya untuk diaplikasikan?" Sebenarnya gitu, aku bingung. Nah, untungnya, kami berhasil itu bentuk tim itu yang ini sih, yang paling support sih. Jadi kebetulan, eee, kalau nggak salah ya dulu kan syaratnya minimal dari 2 kampus yang berbeda ya dalam satu tim itu ya. Nah, kalau tim aku itu kami kan 6 orang, 3 orangnya itu satu kampus, 2 ML sama aku, CC. Nah, kami bertiga satu kampus, terus, duanya lagi, sorry. Duanya lagi satu kampus juga, terus satunya lagi itu ya, gimana ya, sebenarnya nggak random, tapi kami cari ini sih, cari-cari di Discord gitu. Nah, yang satunya ini MD, memang MD paling sulit cari ya pada saat itu. Nah, untungnya dapat satu. Nah, jadi waktu aku captain itu ya aku sama partnerku yang CC satu lagi, dia ini, temennya temanku gitu. Jadi kami kan bertiga satu kampus. Nah, yang 2 lagi yang sekampus tadi, salah satunya teman aku. Jadi kayak berempat lah bisa dibilang, kenalan yang ada koneksi-koneksi, nyambung-nyambung gitu koneksinya. Nah, terus pas aku tanya dia, dia itu sebenarnya background-nya IT, tapi, spesialisasinya bukan di CC gitu loh. Maksudnya kayak itu juga hal baru bagi dia kan. Jadi awal-awal tuh sama-sama bingung ini mau ngapain dulu gitu kan. Nah, untungnya, di kampus aku itu orang-orangnya agak-agak apa bilangnya, lumayan banyak lah yang dekat sama aku yang ikut bangkit, jadi aku sering diskusi sama anak-anak CC yang lain, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya, ujung-ujungnya malah, ya aku sebenarnya yang paling banyak repot ngurusin CC-nya dibanding yang satu lagi yang background-nya IT. Ya meskipun memang bukan spesialisasi dia sih, tapi karena ya pada saat itu dia juga masih bingung, akhirnya aku konsultasi sama anak CC yang lain yang di kampus aku, terus dapat pencerahan gitu. Dan untungnya captain-nya terkejar tapi ya gitulah agak terseok-seok karena banyak bingungnya gitu. Jadi, kayak nggak efisien lah penggunaan waktunya pada saat itu karena pertama kali juga ya. Ya banyak hal yang nggak expect lah bakal terjadi gitu. Oke, berarti, ini pengalaman dari yang non IT ya, Mas? Kalau boleh tahu jurusannya apa, Mas? Sebenarnya teknik elektro aku. Oh, tuh teknik elektro tapi masuk ke CC ya, Mas, ya? Iya, benar. Ya buat kalian yang sekiranya bukan dari IT gitu ya, ini ada pengalaman dari Mas Jona yang dari bidang non IT, ya mungkin di awal masih kebingungan gitu, gimana-gimananya. Nah, tapi, sambil berjalan kemudian dapat, insight-insight dari siapa, dari luar gitu, semoga aja bisa, kekejar gitu capstone-nya. Oke, mungkin lanjut Mas Dimas. Oke, ya teman-teman, ini tadi juga ini aku udah kirim link Q&A-nya ya di chat. Mungkin, bisa scroll aja nih, aku juga sambil share screen eee, untuk pertanyaannya ya, bentar. Oh iya, untuk mengingatkan untuk, submit pertanyaannya itu harus menggunakan, email Bangkit ya. Jadi kalau misalkan kalian belum login pakai email Bangkit, bakal nggak bisa kebuka gitu. Kalau, ada kendala nggak bisa kebuka, coba aja di, incognito kemudian, login dulu pakai, email Bangkit, baru, dibuka di Betul betul. incognito. Terus juga sebelum bertanya ya, coba dilihat dulu pertanyaan sebelumnya apakah udah ada yang nanya atau belum. Nanti kalau misalkan udah ada, silakan di-upvote dulu biar, kitanya nggak jawab 2 kali gitu ya, gitu. Bener banget. Jadi, Oke, dilihat dulu udah ada pertanyaannya atau belum, kalau udah ada di-like aja biar naik gitu ya, biar kelihatan, mhm, betul betul eee, baru kalau nggak ada, silakan ditanyakan gitu. betul. Oke, ini ada yang tadi pertanyaan pertama ya, aku tampilin dulu aja karena dia jawab bertanya pertama ya. Oke, Boleh. ini ya Satu pertanyaan untuk dulu aja, Mas. pertanyaannya. Ya, oke, aku bacain. Apakah pernah terjadi konflik dengan anggota tim, misalnya ketika menentukan ide? Jika pernah, bagaimana agar satu tim dapat kompak dan saling mendukung dalam capstone? Begitu. Oke. Dari siapa dulu nih, Mas Gunawan yang mau menjawab? Bebas sih mungkin dari
Mas Jona dulu deh, silakan Mas Jona. Yang kayaknya terseok-seok katanya. Silakan. Kalau aku ya di kelompokku dulu malah sering sih. Kayak beda pendapat itu sangat sering. Kenapa sangat sering ya gimana ya? Mmm, ada kalanya karena di dalam kelompok itu kalian banyak yang saling kenal, justru kan kita kan udah nggak sungkan lagi gitu kan, udah nggak sungkan lagi. Kalau kalau seandainya kelompok itu benar-benar tim yang baru dibentuk dan orang-orangnya masih baru-baru kenal, itu kan pasti ada yang sungkan, kayak ya udah manut-manut aja gitu kan sama ide-idenya. Nah, kalau di kelompok kami itu, sering banget itu perang ide, kayak, "Ini fiturnya jangan ini, fiturnya jangan ini, fiturnya diganti," kayak gitu. Nah, pernah kayak gitu, tapi ujung-ujungnya ya kami pada saat itu nentuin lah siapa yang ada satu orang yang megang role ketua, kayak ketua kelompok gitu. Nah, yang megang role ketua ini, ya keputusan terakhir itu di tangan dia, meskipun awalnya kami debat terus kayak, ya mungkin kalau dapat kesepakatan debat panjang, nah itu ya lebih bagus, tapi kalau nggak ada ujungnya, nah akhirnya dia yang ngambil keputusan biasanya ya. Akhirnya ya udah setelah setelah dapat keputusan ya mau nggak mau harus harus ikut gitu. Karena kan waktunya cuma singkat ya kalau berlama-lama di debat-debatnya itu kayak apa ya, itu buang-buang waktu sih, gitu sih. Oke, berarti Eh, ya katanya sering dapat konflik ya di kelompoknya Mas Jona. Tapi akhirnya ya bagus ya. beres sih. Ya Ya, tapi gitu. kan debatnya karena mermasalahin apa yang mau dikerjain gitu kan, bukan karena ada yang AFK Benar. atau apa atau ngapain gitu kan ya. Jadi ya mungkin ini konflik yang bagus gitu ya, bukan konflik Positif. yang negatif. Betul. Tapi kalau bisa ya jangan sampai konflik gitu ya. Gitu. Iya, jangan sampai konflik yang tanda petik negatif ya guys ya. Jadi konfliknya tuh ya mungkin debat yang benar-benar untuk capsternya gitu. Betul, betul. Oke, Boleh mungkin next. kita lanjut ke Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia. Kalau aku juga pernah sih kalau konflik pasti di kelompok ya. Sama sih kalau di awal-awal tuh biasanya menentukan ide ya, biasanya suka konflik. Tapi kebetulan waktu itu untuk ketua tim kami ya, project manager kami tuh lumayan apa ya, lumayan tegas gitu. Jadi pokoknya dia udah nentuin kayak gini kayak gini kayak gini. Pokoknya dia bilang ya, dia udah bilang kalau ini pasti aman gitu. Pasti nggak ada kendala-kendala yang akan apa maksudnya bukan nggak ada kendala-kendala sih kayak nggak semenakutkan yang dipikirkan. Jadi kayak gitu deh dan akhirnya kami nurut-nurut aja sih pada akhirnya kami percaya gitu. Berarti konfliknya teratasi dengan mempercayakan kepada ketuanya gitu Mbak ya. Iya betul. Itu Bukan salah satu. itu bukan naruh satu masalah ke satu orang kan ya. Membebani. Ya, Bukan kok bukan. Mm-mm. Ya, jangan pernah kayak gitu ya guys ya, membebankan salah satu temannya atau kalian sendiri gitu ya. Jadi ya kan sama-sama ya berkelompok, jadi tujuannya sama buat nyelesain. Ya kalau bisa sih jadi top 10 atau top 50 yang diambil dulu itu. iya kalau Kalau saya. dulu masih top 20 deh. Oh top 20 ya? Gitu. Oh Oh, iya, iya nanti benar-benar. Nah, lupa. pokoknya diusahakan aja ya guys. Oke, ke Betul. speakers terakhir mungkin Mbak Alia silakan. Kalau konflik debat ide sebenarnya enggak sih, lebih ke konflik anggota sepertinya. Karena di kelompokku tuh ada yang AFK. Bagian CC-nya itu ada yang AFK 1. Kayak gitu. Terus pada akhirnya kita buat kesepakatan kalau misalkan kalau misalkan Bangket tuh ada tugas yang dimana harus ngumpulin satu dokumen ya. Dokumen
itu, ya udah ditulis aja kalau misalkan anak itu tuh inaktif kayak gitu. Terus juga masalah komunikasi sih kayak, harus apa ya, harus ditanya dulu baru dikerjakan kayak gitu. Karena Berarti kebetulan aku dapat anggota-anggota yang sibuk sibuk gitu. Jadi kebetulan aku juga ketuanya juga gitu. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin buat bisa apa ya, komunikasi sama mereka, udah selesai belum nih, tugas-tugasnya, kayak gitu sih sebenarnya. berarti ada yang kayak kurang inisiatif gitu ya, Mbak, ya? Iya, kayak gitu. Jadi sebagai ketua aku harus tegas gitu, kayak gitu sih mungkin. Oh, kebetulan Mbak Alia ketuanya guys di kelompoknya. Jadi Keren. Oh, siap-siap kalian yang jadi ketua kelompoknya harus sering-sering untuk nge-trigger teman-temannya gitu ya, biar nggak AFK betul. gitu. Betul. Keren. Mungkin dari aku tambahan sedikit deh, boleh ya? Boleh Kalau silakan, Mas. dari aku mungkin supaya saling mendukung, ini sih di awal-awal tuh coba aja terbuka gitu ya. Jangan malu-malu misalkan punya kekurangan ini, biar orang lain juga tahu nih, oh ternyata dia tuh kurangnya di sini, jadi kita nggak akan nyuruh dia ini gitu. Daripada nanti ternyata akhirnya nggak beres-beres gitu kan ya. Jadi gitu. Mungkin ini juga sih, biasanya mereka tuh takut gitu kalau misalkan terbuka, punya kekurangan, mereka tuh biasanya takut di-judge gitu. Oh, dia nggak bisa ini nih, nanti nggak guna gitu ya mungkin di pikiran dianya gitu. Jadi coba diterima aja gitu teman-teman. Kalau misalkan ada anggota yang punya kekurangannya gitu, dipahami. Ya. Jadi jangan ditinggalin gitu. Jadi Ya. coba gitu ya. Mantap. Oke, Gitu ya. mungkin aku ini ya Mas Dimas, apa, on cam-nya sama share screen-nya tuh ke-pause Mas Dimas. Mungkin ada kendala di internetnya mungkin? Oh, ini share screen-nya emang Oke. lagi diem sih. Oh, tapi on cam-nya mati Mas, kameranya? Oh, nggak tahu deh. Mungkin Iya. jaringannya ya. Iya mungkin ya. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaanku dulu ya, nanti akan lanjut ke pertanyaan dari kalian. Nah ini pertanyaan dari aku, gimana sih, untuk memastikan produk yang para speaker bikin dengan kelompoknya gitu ya, yang dibikin tuh, sesuai dengan, kebutuhan penggunanya gitu atau, ke targetnya. Terus, ada masukan penting nggak, ada masukan penting dari user testing gitu nggak? Mungkin Mas Jona dulu deh, boleh silakan. Oke, kalau kelompok kami kemarin ya, kebetulan kan topiknya unik ya, deteksi autisme ya. Nah, jadi sebenarnya, mau nggak mau kami tuh ya banyak-banyak cari info lah di internet, di jurnal kayak bagaimana sih autis ini, terus kayak apa kebutuhannya gitu, fitur apa sih yang dibutuhkan gitu. Nah, kayak gitu sih, terus nanti akan dapat dari situ dapat ide-ide, kita mau buat gini gini gini, biar penggunanya apa namanya, terbantulah dengan adanya aplikasi ini. Karena kan kalau kita buat aplikasi tapi nggak membantu orang lain kan berarti kan nggak guna kan, sia-sia kan, pekerjaan yang Benar. sia-sia. Jadi ya kayak gitu, kebetulan karena memang topiknya unik ya, kami mau cari, mau survei langsung juga kayak nggak enak gitu ya kan. Masa mendatangi orang yang anaknya autis, kan kita kan juga nggak tahu siapa yang anaknya autis ya. Terus ya kalaupun ketemu kan nggak enak kayak, "Ibu kira-kira butuh apa untuk anak Ibu?" Kan kayaknya agak ini ya, agak sulit ya. Jadi nggak ngelakuin user testing juga langsung ke target ininya ya, target aplikasinya nggak lakuin langsung, tapi ya mungkin yang testing-nya ya di antara anak-anak kampus kami aja gitu sih. Ya pakai ya di foto wajahnya otomatis kan udah nggak autis ya. Ya jadi hasilnya kayak gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Oke, Iya, mantap mantap. visi projeknya. Sorry, Jack, mantap visi soalnya. Mana fisik project ya gimana lagi ya kan, emang butuh source-nya itu gitu.
Oke, mungkin lanjut dulu ke Mbak Alia, silakan Mbak Alia. Kalau aku karena kemarin kendala di waktu ya, jadi aku nggak user testing ke pengguna langsung, tapi aku mencari kayak saran-saran dari aplikasi yang sudah ada gitu. Jadi aku liatin review-reviewnya apa aja yang kurang, terus apa aja yang kurang dari itu aplikasi yang udah ada gitu. Terus dari saran-saran tersebut atau review-review tersebut aku kembangkan lagi kayak gitu sih. Berarti lebih ke pengembangan gitu ya, Mbak, ya? Karena emang udah ada sih di Play Store juga kayak gitu. Oke. Jadi, yang penting tuh nggak sama gitu ya, guys, ya, nggak sama plek-ketiplek gitu. Betul, yang penting capstone project yang selesai. Itu kuncinya, guys. Intinya itu. Bener. Oke, terima kasih Mbak Alia. Mungkin lanjut ke Mbak Nadia, silakan. Oke, kalau dari aku mungkin tadi kan udah saran pengembangan dari Mbak Alia, terus dari Mas Jona juga untuk nyari-nyari info ya. Kalau dari aku mungkin lebih ke kalau misalnya mau nyari tahu kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Menurutku dimulai dari lingkungan terdekat kita aja dulu sih. Misal kita sebagai anak kos misalnya ya, punya temen nih sesama anak kos, apa sih masalah yang sering dihadapi? Misalnya sering kena asam lambung gitu. Nah, mungkin bisa tuh dicari tahu kayak kira-kira kalau sesama anak kos tuh sering asam lambung kenapa? Kira-kira bisa nggak ya dibantuin gitu? Atau mungkin kurang tidur gitu. Bisa nggak ya kita bikin sesuatu yang bisa membantu? Contohnya apakah dia butuh catering kah? Catering sehat gitu ya. Nanti aplikasi catering ataukah rekomendasi apa? Nah, jadi dimulai dari yang terdekat dulu aja. Terus kalau untuk user testing, karena dimulai dari lingkungan yang biasa kita kenal, kita bisa lebih gampang gitu pendekatannya. Kayak kira-kira nih kalau aku buat aplikasi atau program project seperti ini, kira-kira bakalan apa kelebihan dan kekurangannya gitu-gitu sih. Hmm. Gitu kalau dari aku. Berarti nyari idenya tuh dari hal yang terdekat dulu gitu, Mbak, ya? Iya, kalau aku sih gitu. Oke. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah ini terkait kontribusi dan kolaborasi untuk kelompoknya masing-masing gitu ya. Aku punya pertanyaan, gimana cara kontribusi dengan maksimal gitu? Kalau kita tuh kayak memiliki kekurangan atau kurang pede dengan skill kita gitu, terutama mungkin aku mulai dari yang bidang non IT dulu deh, Mas Jona, silakan. Oke. Jadi aku mau sharing aja ya, kalau untuk bagian ML sama MD-nya mungkin aku agak kurang paham ya. Tapi kalau untuk CC-nya, nah kayak yang aku bilang tadi kan itu temanku yang CC ini kan sebenarnya background-nya IT ya, tapi kayak katanya kayak bukan bidangnya gitu. Jadi dia nggak terlalu ngerti juga. Nah, pada saat itu aku kan juga bingung ya, ini course-nya gimana ngimplementasikannya untuk buat jadi aplikasi gitu kan. Terus aku tanya-tanya orang, terus kayak muncullah terlintas kayak gitu, mungkin kita buat API dulu untuk modelnya gitu kan. Ya untuk modelnya, nah itu kan ngodingnya. Terus aku kayak, aduh aku kayak kurang pandai ngoding sebenarnya kan pada saat itu kan. Nah terus aku serahin ke teman aku ini, terus aku bilang coba uruslah codingannya di VS Code. Nah terus aku nanti yang ngurus penggunaan GCP-nya gitu kan, kayak deploy segala macam gitu kan. Nah terus pas dia buat kayak udah seminggu nggak ada perkembangan gitu kan, ya akhirnya aku yang megang lagi. Aku ambil alih kan. Terus terus aku kayak konsultasi lah sama teman-teman aku di kampus juga. Jadinya yang buat API-nya aku, terus yang masukin ke GCP-nya juga ujung-ujungnya aku sih. Terus ya gimana ya, sebenarnya aku agak bingung juga. Pada akhirnya dia itu sebenarnya ngapain aku nggak tahu. Satunya. Jadi sebenarnya peran dia justru jadi minim gitu kan. Tapi karena aku lihat dia ngusahain juga kan. Ada hasil kerjanya ada. Dia kayak
ngajak aku beberapa kali meet, dia share screen gini, tapi ini nggak bisa gini gitu kan, nggak berhasil. Terus ya karena dia udah berusaha juga, ya udah aku mikirnya ya udahlah gitu, aku ambil alih aja, aku usahain juga, terus ternyata pas yang punyaku yang bisa gitu kan, ya udah pakai punyaku, terus dicoba ke Postman segala macam, terus di deploy segala macam dan berhasil gitu kan. Ya udahlah, biarinlah aku yang ngurus. Terus akhirnya dia ngurusi yang ini loh, apa, di akhir kan kayak ada apa namanya, kayak laporannya ya kalau nggak salah ya, di Iya akhir ya. benar. Nah, kayak laporan. Nah, dia itu yang ngurus kayak masukin apa yang dibutuhkan di laporan itu kayak endpoint-nya, link-nya apa, terus uh, API documentation-nya. Ya meskipun sebenarnya yang buat kan aku kan, tapi kan dia bisa karena dia background-nya IT, dia bisa lihat dari code itu tujuannya apa gitu. Dia bisa buat API documentation-nya masukin ke situ, udah akhirnya kelar capstone-nya. Ya jadi kalau menurut aku ya, kalau yang misalnya teman-teman ini non IT ya, mau nggak mau harus usaha lebih keras sih teman-teman, harus ekstra keras. Karena gini, kalau misalnya kayak aku CC, kalau ada 2 orang dan satunya bidang IT dan jago, ya mungkin teman-teman bisa gitu kayak minta keringanan ke dia, aku ngerjain yang mudah-mudah aja atau mungkin yang non teknikalnya aja kayak ngurus laporan segala macam atau nyediain apa gitu, fasilitasi gitu kan. Sebenarnya bisa, kalau yang satunya jago ya. Kalau dua-duanya sama bingung, nah mau nggak mau teman-teman itu harus berusaha untuk memahami gimana caranya. Nah, explore lah, entah kalian cari di internet, cloud computing itu sebenarnya mau ngapain aja, laka-lakanya apa aja, terus kalian analisis course yang kalian pelajari yang kira-kira bersinggungan ke apa yang harus kalian lakukan itu yang mana. Nah, coba pelajari ulang tapi dalam waktu cepat gitu, karena kan waktunya cuma singkat ya, kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus berusaha, ya gimana lagi kan daripada nggak selesai. Iya, jadi kalau misalkan kalian kurang pede atau merasa nggak apa ya, belum bisa gitu ya. Jadi ingat pepatah malu bertanya sesat di jalan gitu ya guys. Jadi jangan malu-malu gitu kalau mau nanya ke siapapun ya. Karena buat mengejar capstone-nya udah ada targetnya gitu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin gitu. Oke, mungkin lanjut dulu ke Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia. Kalau aku ya pas capstone kemarin kebetulan anggotanya jurusan IT semua sih. Cuman emang untuk learning path kita masing-masing, jujur kita masih pada baru belajar juga. Jadi sebenarnya masih struggling juga sih, eh, apalagi yang non IT gitu ya. Kami dari anak IT juga sebenarnya masih struggling karena materi baru juga yang kayak benar-benar menjurus gitu kan. Kalau untuk berusaha maksimal, kalau menurutku ya dari niatnya juga sih, kayak maksimalin aja kontribusi yang kita bisa gitu. Kalau misalnya udah nggak niat, ya itu artinya nggak berusaha untuk maksimal. Mungkin berusaha sebaik mungkin aja, kan ada banyak juga yang bisa dibantu tuh. Di sisi lain selain teknikalnya itu ada juga kayak bikin pitch deck, PPT, buat video. Terus untuk elevator pitch, juga urusan administratif dan lain-lain, dokumen itu juga ada. Kalau bisa juga ringankanlah. Intinya kita berusaha untuk meringankan supaya teman kita yang lain juga kerjanya enak gitu sih. Betul betul. Jadi jangan ngerasa malu gitu ya, misalkan nggak dapat ya, job desk-nya yang teknikal gitu ya. Tapi kan kalian juga bisa nyelesain tugas yang lain gitu. Gitu. Jadi kan akhirnya sama-sama selesai, teman-teman. Oke, mantap. Makasih Mbak Nadia. Oke, next. Mbak Lia, belum ya? Oke. Silakan Mbak Lia. Sepertinya sudah dijawab semua ya, cuman mungkin dari aku kalau emang merasa apa ya, kurang gitu, kadang juga aku merasa masih kurang, cuman kalian tetap berusaha aja gitu untuk masuk, maksudnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada gitu sesuai dengan learning path-nya masing-masing. Karena kalau misalkan kalian diam aja dan AFK itu jatuhnya nanti kasihan juga gitu teman kelompok kalian, terus di kaliannya juga jadinya jelek kayak gitu. Jadi intinya jangan malu bertanya, kerjakan apa yang kalian bisa, berusaha dulu,
kalau emang tidak bisa teknikal, masih banyak hal yang bisa dikerjakan kayak Mbak Nadia katakan tadi gitu. Mungkin kayak bikin PPT, bikin pitch deck, terus juga bikin dokumen-dokumen, yang harus diselesaikan tugas dari Bangkit, kayak gitu sih. Betul. Ya punya kerjanya sendiri gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau dari aku juga mau nambahin sedikit, kalau misalkan satu timnya sama-sama bingung gitu ya, seenggaknya ini ya, sambil mikir bareng gitu ya, kayak cari apa nih, coba diselesain bareng-bareng gitu. Jadi mikirnya bareng. Gitu, mungkin dari aku sedikit aja ya, gitu. Oke, makasih untuk para speaker untuk jawabannya, gitu. Oke, ini aku mau tampilin pertanyaan dari Code lagi. Sebentar. Nah, ini yang topnya. Oke. Yang pertanyaan dalam Inggris, aku tanya dalam Inggris aja ya. Hello Kak, I would like to ask, in creating a project plan, if the theme and title of the application have been determined and the project plan has been declared valid, is the team still allowed to change the title of the application if they encounter obstacles during the project? Oke, mungkin boleh dijawab sama Mbak deh, coba dari Mbak Nadia aja boleh. Dari Mbak Nadia dulu, silakan. Kalau misalnya udah dideklarasikan idenya udah fix gitu ya, seingatku itu nggak boleh diganti diganti lagi sih kalau mau diganti aplikasinya ya. Em, Mungkin ini Mungkin itu cuma lebih title-nya ya. oh kalau title-nya ya, waduh bingung juga sih kalau cuma ganti title tapi aplikasinya sama gitu ya. Mungkin sih. tapi Apakah kenapa ya kalau Mas cuma Hakim mungkin bisa diganti jawab kali judulnya ya? doang? iya, Oh iya benar-benar. Mungkin lebih Mungkin layak dijawab oleh tim Mas Bangkit ya, Hakim guys. gitu. Ya mungkin Mas halo Bangkit Mas, bisa on mic untuk ada? menjawab pertanyaannya, Mas. Apakah ada Masnya? Oh, ada. Ada, halo. Ya, Ya, Mas. silakan Mas. Ini tuh kalau misalkan project plan terus mau kalau temanya tetap terus judulnya dikit-dikit rubah itu nggak masalah sih sebenarnya. Tapi sebaik mungkin kalau misalkan emang udah di-fix-kan dari teman-teman dari timnya, ya udah jalanin yang udah disesuaiin. Tapi kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan nih kayaknya lebih cocoknya ada perubahan titel itu sebenarnya nggak masalah, yang penting temanya tetap sama gitu. Seperti itu. Berarti untuk pergantian judulnya aja nggak masalah ya, Mas ya. Kalau fitur-fiturnya gimana, Mas? Ya kalau dari segi fitur dan yang lainnya seharusnya itu kan harusnya disiapin dari awal ya, maksudnya teman-teman tim harus nge-planning, oh ini yang akan cocok tuh seperti ini dan ketika di tengah jalan ya udah jalanin itu gitu, jangan sampai banyak perubahan yang teman-teman lakuin gitu. Hmm. Dan yang fatal itu kalau misalkan perubahan tema itu fatal banget sih. Karena nanti kan ketika, peer review, teman-teman nanti akan ada di satu tema yang sama gitu. Takutnya nanti tim lain menilai, ketika teman-teman rubah tema, kok ini tema ini ada di sini gitu. Nanti mereka, penilaiannya malah jadi buyar juga gitu. Oke, Jadi Mas. intinya Makasih, Mas. untuk kalau cuman title doang nggak apa-apa gitu ya. Mhm. Tapi kalau sampai ganti tema jangan guys gitu. Mungkin itu nggak perlu dijawab sama speakers yang lain ya, karena Ya, udah sudah dari terjawab ya. Mas Hakim dari tim Bangkit langsung jadi 100% valid. Oke. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kayaknya bisa dijawab Mas Hakim lagi sih. Mungkin ini ya, teman-teman. Aku coba bacain bagaimana kalau proyek capstone yang kita kerjakan baru selesai 70%, apakah ada kemungkinan lulus Bangkit?
Apakah ada? Kayaknya kalau nggak salah ini nggak sih, harus 80% ya, seingat aku. Oke. Eee, persentase ini mungkin teman-teman juga tahu ya, kapasitasnya, ada di 70%, 80%, atau sampai 100% gitu. Nanti ketika teman-teman submit project-nya, mau nggak mau teman-teman harus, di-submit gitu, meskipun misalkan teman-teman kayaknya ini masih 70%, bisa jadi kan pertimbangan dari tim bangkit ini udah selesai juga gitu, dan teman-teman nanti akan presentasi juga. Itu yang, apa ya, intinya caption project yang baik adalah caption project yang diselesaikan dan di-submit gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nggak usah perfeksionis juga gitu, kayaknya ini syaratnya masih kurang deh, kita ya udah nggak usah submit. Jangan seperti itu, tapi teman-teman harus tetap aja ya udah, deadline-nya ketika submit, eee, project teman-teman ya udah submit gitu, jangan sampai lewat, 1 menit kelewat pun itu jadi bahaya. Malah jadi nanti teman-teman dianggap tidak menyelesaikan capstone project-nya yang berakibat teman-teman tidak lulus dari program Bangkit. Karena, si capstone project ini adalah syarat gitu. Jadi kalau ditanya 70% apakah kemungkinan lulus Bangkit atau tidak, ya itu, dari tim Bangkit nanti akan menilainya apakah teman-teman mengumpulkan atau tidak, nanti kita akan coba, menilai lagi gitu. Seharusnya kalau teman-teman udah submit, udah teman-teman udah ikutin preview-nya, seharusnya teman-teman, apa ya, dianggap menyelesaikan capstone-nya, cuman nggak tahu nilainya seperti apa gitu, apakah A, B, atau C, gitu. Jadi yang harus teman-teman khawatirkan ada submit atau enggaknya, bukan dari persentasenya. Jadi teman-teman tolong dibereskan aja sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan, kerjasama atau kolaborasi dari timnya, yang penting submit gitu. Seperti itu. Oke, jadi, kuncinya di sini adalah capstone yang baik adalah capstone yang selesai gitu ya, guys. Jadi, pastikan kelompok kalian submit capstone-nya dan jangan, nggak usah terlalu perfeksionis gitu. Itu sih intinya. Mungkin, aku lanjut aku lanjut ke pertanyaanku dulu ya, guys. Baru nanti dilanjut ke pertanyaan cohort yang lain. Di sini aku ada pertanyaan, untuk para speakers kita ya. Kan dari kelompok kalian tuh ada berbagai learning path gitu ya, ada ML, ada MD, ada CC gitu. Nah, karena ada berbagai learning path yang ada itu, gimana sih mengintegrasikan, pengetahuan masing-masing gitu, lintas path kan di kelompoknya gitu? Silakan. Mas Juna dulu, silakan Mas Juna. Oke, kalau di timku ya, pertama itu kalian harus sering ini sih, sering ngadain meet sih. Ya kalau mau tiap hari juga nggak apa-apa. Misalnya kalau udah capstone kan, masa-masa capstone itu ya, kalau kalian udah fokus ke capstone kan harusnya kalau kalian sekali 2 hari atau sekali 3 hari ngadain meet atau tiap hari juga sebenarnya nggak masalah. Jadi kami tuh sering ngadain meet, kemudian di meet ini sharing. Nah, jadi kayak kami kan udah buat apa namanya user interface ya kalau nggak salah UI ya yang di awal-awal itu. Nah, buat user interface jadi kayak udah tahu kan ini fiturnya apa. Nah, kalau UI-nya udah beres, nah situ kami sharing untuk bagian fitur ini cara buatnya gimana gitu, perannya apa. Jadi kayak misalnya kayak pas bagian ngepredik dia autis atau enggak tuh misalnya. Nah, di situ kan kami sharing ini sistemnya gimana sih kok dia bisa ngepredik. Nah, pada saat itu kan ML-nya ngejawab, itu nanti dari model kami. Mereka punya dataset, modelnya udah di-training ketika apa namanya, fotonya masuk ke ini, ke modelnya dan diproses, nah itu akan bisa keluar hasilnya gitu kan. Nah, terus kami mikir, terus gimana biar modelnya ini bisa ngepredik gitu kan. Nah, terus aku dari CC-nya kan kayak, kan pernah belajar kan, mungkin ini harus dibuat API-nya dulu, terus di-deploy dulu. Nah, terus di MD-nya kira-kira dari dia apa gitu, apa yang kayak bersinggungan ke course-nya yang bisa digunakan gitu. Jadi sharing-sharing kayak gitu aja sih kalau kami dulu, sharing-sharing kayak gitu akhirnya ya satu persatu, puzzle apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan aplikasi itu ini guys, terpenuhi perlahan-lahan dia. Yang penting komunikasi itu sih, komunikasi itu sangat penting ketika capstone. Kalau teman-teman diem-dieman, nah itu makin bingung.
Bahkan dalam satu bidang yang sama kayak aku sama temanku yang CC, kalau misalnya diam-diaman itu pasti bingung. Kayak aku buat API, dia buat API, terus kita nggak tahu nih punyanya jadi atau enggak, punya aku jadi atau enggak. Terus yang nge-deploy nanti ke GCP siapa gitu kan, itu kita nggak, kalau nggak komunikasi kan nggak tercapai gitu. Jadi kuncinya komunikasi sih kalau kataku. Benar banget. Jadi komunikasi adalah kunci ya guys ya di Capstone, apalagi kalian yang belum kenal gitu kan ya. Itu bakal jadi penting banget untuk saling komunikasi ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Nadia mungkin. Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak Mas Jona sebenarnya Pak. Intinya pasti di komunikasi ya, dari kita meet, terus seiring berjalannya waktu ngerjain project kan kayak dulu aku juga nggak tahu sih gimana emang bisa ya kalau ya model machine learning itu diintegrasiin ke aplikasi itu gimana caranya, nggak tahu. Baru setelah pas capstone baru tahu kalau ternyata ada TensorFlow Lite, terus juga bisa nyambungin lewat API-nya, si model machine learning-nya baru disambungin ke Android. Dan dulu juga kayak nggak tahu tuh gimana sih cara pakai API, gimana cara bacanya. Tapi setelah mulai pengerjaan project, terus juga nanya-nanya ke temen gitu, ke teman sekelompok, akhirnya ini apa? Akhirnya bisa saling memahami lah ibaratnya. Bahkan dulu apa ya teman-temanku yang pas CC itu juga bingung gitu, gimana sih keluaran output dari API-nya tuh dalam bentuk kayak apa gitu. Nah, di situ kita juga kayak saling ngasih tahu gitu, saling komunikasi. Oh, ini kalau bentuk API itu kayak gini. Nanti kita gunainnya kayak gini gitu di Android-nya. Kayak gitu sih. Saling apa ya? Saling pekerjaan itulah. Kadang-kadang memang sebenarnya bidang ini tuh kalau nggak dilakukan sulit untuk mengetahuinya gitu. Benar banget, benar. Oke, jadi sekali lagi ya guys ya, komunikasi itu penting. Oke, mungkin lanjut ke yang terakhir Mbak Alia, silakan. Oke, mungkin dari aku kayak hampir sama semua sih, komunikasi paling penting ya kalau misalkan dalam custom project ini. Kalau dari aku sih biasanya ngadain pertemuan seenggaknya seminggu sekali lah, seenggaknya. Karena pasti teman-teman yang lain pasti ada kesibukan masing-masing kan. Seenggaknya seminggu sekali disarankan untuk meet gitu. Karena kalau misalkan nggak gitu, apa ya, komunikasinya kurang gitu. Apalagi kalau misalkan nggak apa namanya, di grup itu nggak jawab atau misalkan nggak aktif kayak gitu-gitu lah. Pokoknya intinya komunikasi nomor 1 sih kalau misalkan untuk capstone project ini. Bicarakan masing-masing apa namanya, masing-masing pekerjaannya agar tahu gitu, oh udah sampai sini, oh kayak gini loh caranya, kayak gitu sih. Tuh guys, dari 3 speakers kita adalah kuncinya komunikasi. Dari Mas Diki Destriansyah juga, Pak Sutri aja kalau nggak komunikasi bisa cerai, apalagi tim gitu ya. Harus di quotes itu guys. Mantap, mantap. Oke, mungkin aku ini ya, ada yang sedang dibahas di chat juga ini tentang memilih-milih apa rekrutmen anggota Capstone-nya gitu. Jadi sepengalamanku dulu juga ada yang kelompok tuh yang ngadain rekrutmen bener-bener ketat banget gitu ya. Jadi ada kelompok yang misalnya kurang CC atau kurang ML gitu ya. Nah itu tuh sama anggotanya tuh diadain kayak seleksinya gitu guys. Jadi emang bener-bener dipilih yang bisa banget gitu. Itu pengalamanku yang dulu ya. Tapi aku nggak ikut ya. Aku soalnya sadar diri guys. Oke, mungkin lanjut Mas Dimas silakan. Oke, ini juga mungkin dari Mas Samuel di chat juga ya. Kalau ada apa-apa coba diskusi sama mentor kelasnya ya gitu. Karena itu jadi teman kalian juga kok. Gitu. Sharing-sharing aja. Biasanya mentor juga punya solusi yang uniknya sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya ini udah kelihatannya kayak ini
Pernah ngerasain stuck waktu ngerjain capstone nggak, Kak? Kalau iya, apa yang biasanya Kakak lakuin? Sama gimana kalau nanti hasil project kita nggak sampai selesai? Nah ini mulai aja belum udah takut gitu ya. Jadi awal-awal jangan takut ya teman. Coba dulu aja gitu. Siapa tahu emang kalian jago gitu kan, jadi bisa. Oke, mungkin dari yang pertama dari Mbak Nadia dulu boleh. Gimana jawabannya? Kalau aku juga pernah sih nge-stuck pas capstone. Itu pas apa ya? Pas ngerjain aplikasinya sih pernah kayak error gitu, nggak selesai. Terus kayak data dari API-nya kok nggak muncul di aplikasinya gitu. Cuman waktu pas itu kebetulan kan ada advisor ya. Jadi aku sempet ngehubungin advisor waktu itu kalau misalnya kayak advisor tech ya. Ini kok nggak bisa ya dimunculin ya Kak. Kayak akhirnya dibantuin gitu sama advisornya kayak ini kayaknya ada masalah di bagian mana gitu, di view modelnya atau di apa kayak gitu. Terus kalau yang lainnya sih sempet juga nge-stuck pas ngoding ya dan kayak akhirnya cari tahu deh kayak di Stack Overflow lah, nanya-nanya temen lah gitu. Dan ya bisa-bisa aja. Terus gimana kalau nanti hasil project kita nggak sampai selesai? Apa ya? Sebenarnya jangan berpikir nggak selesai dulu sih. Sebenarnya buat aja semaksimal mungkin entah selesainya kalian tuh. Intinya buat aja dulu sih. Jangan mikir nggak selesai dulu. Tapi kalau memang misalnya kurang maksimal gitu ya, mungkin bukan nggak selesai sih. Biasanya tuh kayak kurang maksimal karena sebenarnya mungkin kayak ada fitur apa gitu yang kayak belum sempurna kan. Itu kalau menurutku nggak apa-apa sih. Yang penting kalian sudah usahain sampai benar-benar selesai dan jangan bukan berarti nggak apa-apa kalau nggak selesai gini gini gini. Ya karena itu berpengaruh ke nilai juga. Tapi diusahain ya sampai selesai. Kalaupun memang kurang maksimal ya menurutku itu nggak apa-apa sih karena itu sudah hasil dari kerja keras teman-teman juga sudah mengumpulkan capstone gitu. Oke, mantap. Jadi targetnya selesaiin dulu ya teman-teman gitu. Jangan mikir nggak selesai. Pasti harusnya Iya, bisa sih gitu ya. bener banget. Oke. Pokoknya di awal jangan merasa pesimis dulu. Tapi eh ini aku kasih ini aja ya. Kalau bisa tuh bikin dari awal, pikiran dari awal tuh bikinnya produknya itu yang serealistis mungkin gitu. Jangan yang Betul betul. terlalu muluk-muluk. Yang penting terrealisasikan dan selesai gitulah. Gitu aja sih mungkin. Oke, mantap. Mungkin next ke Mbak Alia gimana, Mbak? Ya. Oh ya, tadi juga makasih ya Mbak Nadia. Kalau nge-stuck pasti pernah sih. Karena mungkin ini proyeknya lumayan besar ya. Terus benar kata Mas Gunawan tadi, kalau bisa cari ide custom project yang serealistis mungkin, yang emang kayaknya bisa nih selesai. Oh kayaknya bisa realistis nih bisa selesai gitu. Yang emang kapasitas kalian tuh bisa kayak gitu. Terus biasanya kalau aku nge-stuck itu udah burn out banget itu aku istirahat bentar. Terus biasanya jadi karena dari jurusanku teman-temanku banyak yang ikut bangkit, terus juga learning path-nya sama, kadang aku nanya ke mereka kayak gitu. Terus juga gimana kalau misalkan project-nya nggak sampai selesai? Sebenarnya jangan mikir kayak gitu. Apa ya? Kasih pikiran yang positive thinking gitu kayak ya udah lakuin aja semaksimal mungkin pokoknya harus selesai. Mungkin nanti di perjalanan ada beberapa tantangan, ada beberapa masalah ya nggak apa-apa misalkan emang di akhir jadinya segini, oh ya udah berarti emang kerja keras misalnya kayak hasilnya kerja keras kalian tuh ya udah maksudnya bukan segitu sih, maksudnya kayak lebih ke kerjain aja semaksimal mungkin, intinya gitu. Jangan sampai mikir
Aduh ya udahlah kalau misalkan nggak selesai juga nggak apa-apa, yang penting ngumpulin, jangan yang kayak gitu. Nah nanti, ngaruhnya di nilai kalian, kayak gitu. Walaupun emang nantinya lulus, tapi nanti kan ngaruhnya di nilai kalian, entah itu A, B, C, kata Mas Hakim tadi, kayak gitu sih. Betul betul. Mungkin dari kalau stuck gitu ya, mungkin dari Mbak Alia caranya istirahat dulu ya teman-teman. Ya mungkin kalian juga capek, makanya nggak selesai-selesai sih problemnya gitu ya. Tuh, mantap Mbak. Benar banget. Oh ya ini mumpung aku inget ya guys, jadi sepengalaman temanku, kebetulan ada temanku yang satu kelas sama aku ya kuliahnya itu ikut Bangkit juga, CC juga. Itu tuh dulu dia tuh capstone-nya tuh emang dia belak-belakan nggak ngapa-ngapain di capstone-nya gitu. Jadi ya kayak numpang nama aja gitu. Nah Waduh, di akhir itu kita kan sama-sama ada konversi SKS ya. Nah pas konversinya itu beda guys sama yang lain. Kebetulan dia tuh ya bisa dibilang agak kurang lah gitu. Soalnya ya emang kelihatan nggak ngapa-ngapain itu di capstone-nya kan, pasti ditanyain gitu untuk konversi SKS-nya gitu. Gitu aja sih. oke Mas Gawan. Oke, tadi aku juga mau nambahin sih, mungkin ini teman-teman juga kayaknya terlalu banyak dengar isu capstone-nya terlalu menyeramkan ya. Jadi jangan takut dulu teman-teman. Jadi sebetulnya lebih banyak yang berhasil kok daripada yang gagalnya gitu. Tenang aja teman-teman ya. Gitu. Mungkin terakhir dari Mas Jona, gimana? Apa ada tambahan? Oh, oke. Pertanyaan ini agak pesimis gitu ya. Ya, Iya. teman-teman kan belum mulai ya. Ya, sebisa mungkin sebelum mulai ya optimis dulu sih teman-teman. Tapi kalau tentang pertanyaan ini ya, ini kalau ditanya pernah nge-stuck apa enggak gitu ya, ya sering. Kayak aku tadi ceritakan background non IT, terus aku kayak masih bingung-bingung, project pertama buat aplikasinya kayak gini, nggak tahu mau ngapain gitu kan awal-awal kan. Ya sering banget sih nge-stuck. Nah, kayak yang aku bilang tadi, aku itu, cari orang yang bisa bantu aku gitu. Sebenarnya awalnya berharap bisa dibantu oleh mentor ini sih, mentor capstone ya, apa sih sebutannya, advisor ya sebutannya ya? Advisor. Advisor. Nah, kebetulan advisor kami itu background-nya itu ML dan MD. Nah, sebenarnya kemarin aku mau minta, kalau bisa CC gitu kan, cuma yang MD kami cuma satu orang dan kayaknya dia butuh butuh bantuan gitulah kan, jadi udah satunya MD. Yang ML karena mereka suara terbanyak ya udah kalah suara. Akhirnya CC-nya nggak ada advisernya kan. Nah, karena itu sering nge-stuck banget asli mau nanya ke advisor nggak bisa, mau nanya ke mentor kelas. Nah, mentor kelasnya kan punya banyak ini ya, banyak anggota kelas ya, nggak mungkin kan fokusnya ke aku doang gitu kan. Yang mau nggak mau harus explore sendiri teman-teman, explore sendiri. Ya kalau nggak nemu di apa caranya di internet atau udah bener-bener nge-stuck banget, coba minta bantuan ke teman kalian yang kalian kenal, yang satu learning pad yang bisa bantu. Nah, kalau aku dulu itu punya teman dekat lah yang CC, namanya David ya, David Nababan. Dia itu sekarang mentor juga kok, tapi mentor kelas. Nah, dia itu banyak bantu sih kalau kalau ke aku dulu. Dia banyak banyak bantu aku kayak bahkan itu aku sering ngajakin dia kayak mungkin udah kelewat batas sih kadang kadang jam 12 malam nge-stuck, "Lek, kau di ini nggak, di lab nggak? Aku datang," gitu. Terus ya udah, terus ngerjain di lab gitu kan. Terus dia ngelihat kebanyakan nge-stuck-nya aku itu di ini sih, di pas buat API-nya kan. Terus dia cek, error-nya di mana, salahnya di mana, kenapa nggak berhasil gitu. Terus ngasih saran, "Ini coba ganti ini ganti ini ganti ini." Nah, jadi, aku biasanya kalau nge-stuck itu minta bantuan ke dia gitu, seringnya. Nah, tapi kan kadang aku menyesuaikan jadwal dengan dia kan. Jadi kalau benar-benar stuck nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah pada saat itu aku mencoba berpikir positif, membuang pikiran tentang bangkit sejenak. Karena kan aku udah atur jadwal kan misalnya hari ini dia bisa jam sekian untuk diskusi. Nah, ketemuan jam sekian. Nah, sebelum jam segitu kalau aku udah nge-stuck atau mau ngapain lagi, ya udah aku cari apa namanya penyegaran pikiran sejenak lah. Ya entah itu main game, nonton atau apa sampai waktunya nanti ke diskusi sama dia. Nah, itu kan kita kan bisa berjalan lagi ya, berputar lagi progresnya kan setelah diskusi gitu kan.
Nah, tapi ya gitu sih teman-teman, untuk hasilnya jangan kayak teman-teman berpikir, "Gimana ya kalau nggak sampai selesai?" Diusahakan dulu karena, kayak project punyaku itu juga nggak 100% selesai kok. Kan ada minimalnya kayak yang dibilang tadi ya, ada minimalnya 80% ya kalau nggak salah. Nah, ini punya kami juga ya mentok-mentok 80 sampai 85% kok selesainya, fiturnya banyak yang nggak terrealisasi. Karena kan topiknya juga susah ya, aku juga bingung kenapa kepilih tentang autis ya, topiknya juga susah. Jadi ya gitu, ya kalau nggak selesai ya apa boleh buat, tapi yang penting melewati, kita bilangnya passing grade lah ya, passing grade persenannya untuk bisa dibawakan ke peer review gitu. Yang penting terlewati itu aja dulu, itu udah bisa bernapas lega. Jangan jangan terlalu ngepres diri kalian sih kataku. Kayak kalian maksa ini harus perfect, harus gini harus gini harus gini. Wah, itu apalagi yang non IT itu bisa pusing itu, bisa stres lama-lama. Jangan dipaksa sih teman-teman. Itu sih kalau dari aku. Oke, Mas, mantap jawabannya. Mungkin tadi yang masalah stok, Mas Jona sama kayak Mbak Nadia gitu ya, nanya ke advisor juga. Terus juga dari teman-teman kalau nanti mau ketemu advisor harus disiapin dulu ya pertanyaannya, bukan tiba-tiba datang nggak ada apa-apa yang mau dibahas gitu ya. Kan karena advisor juga waktunya terbatas dan nggak cuma ngehandle satu tim gitu kan ya. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Oke Mas Oke, Gunawan. di sini aku mau nge-highlight chat ya dari Mbak Siva Ayu ini, bahas yang company dong. Nah ini, silakan buat mungkin ada di sini, audiensnya yang, mentor yang mungkin pengalaman company capstone ya. Soalnya kebetulan dari speakers kita, di sini, produk capstone semua. Jadi kalau misalkan ada mentor yang lagi dengerin gitu ya, silakan buat raise hand Mungkin gitu untuk untuk kayaknya ada sharing yang tentang dari di Mas capstone Ikram. gitu ya. Mas Ikram coba naik. Oke. Halo, halo. Masuk. Masuk Mas, masuk. Sebelum lanjut ini Mas, recordnya aman kan masuk suaranya Masnya sendiri? Recordku ya? Kayaknya enggak deh. Waduh. Ya udah sambil nunggu pertanyaannya sambil disetting dulu Mas untuk input audionya. Gitu. Oke Mas Gunawan, boleh dilanjut dulu. Oke, mungkin kita, lanjut dulu untuk company capstone-nya nanti bakal dilanjutin sama Mas Ikram kalau udah siap ya. Ditunggu ya Mbak Siva Ayu. Oke guys, kita perhatiin chat-nya kok, jadi, jangan khawatir kalau kalian merasa, kayak nggak diperhatiin di chat-nya, tetap diperhatiin. Jadi kalau ada apa-apa, insya Allah bakal dilaksanain gitu. Oke Ya, mungkin, betul. Jadi yang chat aku aneh-aneh juga ini diliatin ya. dipantau ya guys ya. Oke mungkin, pertanyaan penyegaran dulu ya dari aku ya ini, ini aku ada pertanyaan untuk masalah inovasi dari apa ya, masing-masing produk capstone dari speakers kita. Ini aku ada pertanyaan, solusi apa yang paling inovatif atau unik yang tim Anda ciptakan atau apa latar belakang ide tersebut gitu. Jadi, sepengalaman speakers kita tuh masing-masing di kelompoknya, di produknya itu ada, inovasi yang menarik apa gitu. Kalau mungkin ada silakan. Mungkin dari Mbak Nadia dulu deh. Inovasi ya, kebetulan waktu pas aku kan udah, sebenarnya aplikasi untuk rekrutmen pekerjaan tuh kan kayak udah banyak gitu ya, dan inovasi kalau yang kami terpikirkan pada saat itu adalah, rekomendasi ke perusahaannya kandidat mana gitu yang kira-kira paling cocok dengan kriteria si perusahaan itu. Itu yang pertama, dan yang kedua mungkin lebih ke, mmm, pengisian data diri secara otomatis dengan upload CV aja gitu. Itu sih kalau dari kami, iya itu. Oke.
Inovasi. Jadi sebenarnya udah ada referensi banyak gitu ya untuk aplikasi tersebut gitu. Tapi ya sebisa mungkin dikembangin gitu. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Alia boleh silakan. Kalau dari aku sebenarnya kalau untuk sistem rekomendasi Pengka sendiri tuh udah ada beberapa juga sih di Play Store. Cuman dilihat dari beberapa review dan lain-lain halnya tuh kita tuh mempertimbangkan bukan hanya dari berdasarkan lokasi juga, tapi juga mempertimbangkan riwayat servis kendaraan pengguna, terus preferensi merek-merek spare part, sama apa ya, ulasan pengguna itu juga penting sih, kayak gitu. Oke, jadi perhatiin juga feedback apa yang didapat ke kita gitu guys. Betul. Mantap. Oke, untuk terakhir mungkin Mas Jona, silakan Mas Jona. Oke, inovasi ya. Sebenarnya idenya juga udah inovatif itu. Mengenai autisme ya. Aku agak lupa ya gimana awal mulanya munculnya ide itu, tapi ya itu aja udah cukup inovasi sih kalau menurut aku. Itu agak ide yang cukup gila sih sebenarnya dari kami, dan referensi juga hampir nggak ada, bahkan ngambil dataset itu kan, ngambil datasetnya untuk dipakai nge-training model. Nah itu kami awalnya kan mau ngambil yang real kan, cari ke rumah sakit, tapi kayaknya itu ribet di perizinannya gitu kan, karena ngambil data yang sensitif gitu kan. Akhirnya cari-cari di internet dan datanya itu kebanyakan orang-orang apa namanya, orang-orang bule gitu kan yang ada di internet. Nah, dan jadi kendalanya juga pada saat itu orang bule kan kebanyakan putih ya. Jadi ketika apa namanya, ketika penggunanya itu kulitnya terlalu gelap, nah itu sering meleset tuh deteksinya, dia malah kedeteksi autis karena hitam gitu. Agak agak gimana ya, soalnya bahasa fisik ya, aduh. Sebenarnya agak ini ya, agak jok pinggir jurang juga sih. Nah, terus kayak ya banyak tantangan dan kontroversi lah dalam ide kami ini, karena pada saat itu juga mikir, loh ini orang-orang apa bakal percaya gitu di foto terus ada apa indikasi autis sananya itu kan agak agak gini ya. Terus nanti kayak pasti kami udah ngeprediksi pasti, oh ini pasti penggunanya banyak yang protes nih, masa anak saya kedeteksi autis kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya banyak kontroversial lah dalam ini, dalam ide kami. Cuma ya untuk mengatasi itu kemarin ya kepikiran ke fitur tadi sih, kayak dihubungkan ke ahlinya, ke rumah sakit atau ke dokter-dokter yang spesialis di bidang itu gitu. Nah, itu sih paling soalnya agak bahaya sih idenya. Resikonya tinggi lah. Ya, berarti komen tadi masuk ya sebenarnya. Project mandang fisik benar tadi ya guys ya. Oke, terima kasih untuk 3 speaker kita. Mungkin kita lanjut ke yang company capstone ya. Mas Ikram Ya udah Mas aman Mas Ikram? Ikram, silakan Mas. Aman. Oke Mas, mungkin coba ini aja deh ya. Tadi pertanyaannya Mas Gunawan itu minta spesifik. Aku tadi nggak lihat. Nggak ada pertanyaan spesifik sih, cuman bahas yang company capstone gitu aja. Paling overview aja sih Mas. Kalau company capstone gimana itu aja sih Mas, pengalamannya aja gitu. Pengerjaannya juga gimana gitu. Halo, Belum Mas. ada suaranya Mas Ikram. Halo. Nah, udah Masuk. aman. Coba pertanyaannya diulang. Ya, mungkin share aja pengalaman dari capstone yang company gitu. Ngerjainnya kayak gimana, terus projectnya kayak gimana gitu Mas. Oke. Untuk yang capstone company itu kan temanya ditentuin sama company-nya ya. Awal-awal itu kalian bikin proposal yang sesuai sama temanya. Terus nanti di-review sama tim company-nya sendiri. Kalau misalnya proposalnya keterima,
Biasanya itu dalam satu company pas batch aku itu ada 2 tim. Jadi, dalam 2 tim itu, berebutan untuk dapat inkubasi dari company-nya. Terus kalau soal pengerjaan itu dari awal sampai akhir di company itu setiap minggu kayaknya ada 2 kali meet deh, khusus untuk company-nya, ngebahas progres. Jadi di dalam 1 minggu itu progres kalian udah sampai mana, nanti di-review sama, tim company-nya. Terus kalau misalnya ada kendala bisa dikonsultasikan ke, tim company-nya gitu. Kalau pengerjaannya, kalau ditanya sih, lumayan ya, susah-susah gampang. Eh, yang susah itu ngikutin kriterianya company gitu. Maunya company itu kayak gimana nanti, Hamin berapa itu, Hamin beberapa minggu sebelum presentasi, nanti di meet terakhirnya dipermantap untuk semua tim. Jadi, tinggal company-nya ngasih saran buat nambahin fitur ini, perbaikin fitur ini, dan lain-lain sebagainya. Pas hari, apa ya, hari penilaian itu, nah, timnya itu diacak. Entah tim 1 yang duluan presentasi atau tim 2 yang duluan presentasi. Ya selebihnya mirip produk sih, capstone produk itu kalau company mah. Oke Mas, Cuman, mau bagian apa tuh? lanjut dulu, nggak apa-apa. Mungkin bagian-bagian yang nggak ada di produk itu paling ya meeting langsung sama company sih, sisanya mungkin sama aja. Oke oke. Ini Mas, aku, sempat baca juga di playbook yang company, itu kan di presentasi akhir itu ada sesi Q&A-nya kan sama, jurinya ya, kalau nggak salah? Iya iya, ada sesi Q&A sama stakeholder-nya. Nah, mungkin kalau di produk tuh teman-teman nggak nanti kan ada presentasi akhir ya, nah itu nggak ada tanya jawabnya ya. Jadi kalian cuman pure presentasiin hasil capstone kalian gitu ya, nggak akan ada, Q&A dari yang aku baca di playbook sih ya. Dulu juga kayak gitu. Mungkin itu bedanya sih kalau company ya, gitu. Berarti Oh ya, tambahan dikit untuk company, pas presentasi tuh bahasanya aku kemarin tuh pakai full bahasa Indonesia ya. Kalau produk kayaknya mungkin full bahasa Inggris, tapi, di setiap company kayaknya, ada yang Inggris, ada yang Indonesia, ada yang bisa campur gitu, tergantung company-nya. Oh, oke oke. Ini, kalau aku salah tangkap, tolong dikoreksi ya Mas ya. Berarti kalau di company itu bedanya salah satunya adalah ada kriteria langsung dari company-nya gitu ya Mas ya? Betul. Berarti tapi, hasilnya itu sama-sama produk aplikasi gitu Mas? Atau apa tuh? Kalau output-nya itu, kalau kemarin seingatku itu ada yang memang produk, kalau di company-ku itu produk, tapi kalau di company lain itu ada yang nerusin aplikasinya cuman ditambahin fitur, Oh, gitu. berarti itu tetap tergantung ke company-nya gitu ya Mas ya? Iya, betul banget. Oke oke. Kalau boleh tahu satu tim itu berapa orang Mas? Kalau aku kemarin itu, 3 MD, 2 CC, sama 2 ML seingatku. Itu enggak semuanya kayak gitu atau emang di-setting seperti itu? Buat Setiap company beda lagi. oh berarti emang Ada, kemarin itu kalau nggak salah di company kita bisakah ada 4 MD doang yang dicari. berarti Jadi nggak ada CC, nggak ada ML, berarti full emang MD based on 4 orang. company-nya ya guys ya? Kebanyakan kayak gitu bedanya gitu guys. Iya. Kalau mungkin, dari cohort masih ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau kita Oke, langsung ini tarik aja di ke chat Mas? ini Oh ada masih di ada chat?
Sebentar, ini ada sedikitnya di chat ya. Presentasi produk track ada Q&A dari peers, nggak ada teman-teman, nggak ada pertanyaan dari audiensnya. Terus kalau nggak salah dua-duanya Inggris, cuman pas Q&A-nya itu di company bisa bisa Indonesia, setahu aku ya gitu. Terus juga ini juga mau ngingetin juga sekalian, nanti kan di akhir itu ada pengumpulan video presentasi ya untuk capstone-nya. Nanti ada sesi presentasi lagi. Nah, itu kalian harus presentasinya live ya, teman-teman. Jadi bukan join Google Meet tapi nampilin videonya gitu ya. Iya, soalnya dulu pernah gitu kayak gitu aku yang lihat sendiri dan itu nggak boleh ya, teman-teman. Jadi harus diperhatikan gitu. Oke, Mas Gunawan. Benar banget. Udah. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita langsung tarik dari cohort yang resign aja. Kalau ada cohort yang ingin bertanya langsung gitu ke para speakers kita, entah company capstone atau produk capstone, kalau masih ada yang kurang jelas, ya apa yang mau ditanyakan silakan. Silakan, teman-teman. Ya, kalau belum ada mungkin sambil nunggu kita lanjut ke pertanyaan yang ada di slide dulu mungkin. Oh, Ini ini udah langsung ada. ada nih. Oke. Wait. Udah naik. Nah, udah ya. Oke. Silakan Mas Alvin Sidik untuk pertanyaannya. Oke. Suara saya terdengar, Kak? Aman, aman. Bisa on cam nggak? Kalau bisa on cam deh. Lagi gini, di luar, Kak. Oh, oke, aman, aman. Sok, langsung aja. Oke. Izin bertanya, Kak, mengenai capstone company. Jadi, tadi kan dijelaskan mengenai capstone company, kami di sini kan, ada beberapa problem. Yang pertama itu di bagian pembagian tugas, Kak. Nah, kalau saya sendiri ada di learning pad, CC, jadi saya sudah cukup tahu karena sempat menanyakan langsung ke, mentor saya sendiri, Kak, bahwasanya tugas CC itu apa aja. Nah, jadi kalau yang saya dapat simpulkan dari penyampaian dari mentor saya sendiri, itu tugas CC sendiri ada dalam pembuatan, database, terus juga API, dan juga nanti dalam pendeployan dari aplikasi back-end maupun front-end, seperti itu. Nah, kalau yang kami bingung itu, kalau di bagian front-end sendiri kan nanti mungkin bisa dari, mobile development-nya, dan yang saya masih bingung itu di bagian ini, Kak, machine learning. Nah, jadi tugas dari machine learning itu seperti apa ya gitu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Dalam tim kami ada di situ ML ada 2, MD ada 2 dan CC ada 2. Nah, di situ kita dapat tema untuk di bagian, meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu juga kami lagi bingung juga dalam pencarian fitur apa sih yang cocok untuk kita angkat dalam tema tersebut, seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan. Mas Ikram. Bisanya aja, Mas, nggak apa-apa. Motivasi belajar siswa ya. Kemungkinan UI-nya kayak gimana? Apakah cuma nampilin e-book doang, apa video interaktif, apa gimana? Oke, kemarin kami sempat menanyakan langsung ke advisor, saran dari advisor itu
dimintanya itu kita membuat, motivasi di mana agar user itu memiliki semangat dalam belajar di platform tersebut, seperti itu, Kak. Nah, dengan cara, memberikan, eee, seperti fitur-fitur yang menarik seperti itu yang bisa meningkatkan semangat mereka dalam, belajar dan juga, memotivasi mereka dalam, belajar di platform itu, Kak. Nah, dan juga di situ kita diberikan, misi membuat aplikasi itu dari awal, seperti itu. Nah, untuk aplikasi sendiri, aplikasi itu nantinya berupa apps seperti itu, Kak, bukan web. Mungkin seperti itu sih yang bisa saya jelasin. Hmm. Mungkin kalau dari tim ML-nya bagusnya sih buatin rekomendasi pengguna. Jadi pas awal app-nya muncul itu disediain kayak mini survei. Misalnya penggunanya suka apa gitu. Sukanya kayak yang menyenangkan, apa yang kayak belajarnya tipikal yang orang serius gitu. Jadi nanti pas di beranda itu machine learning-nya udah mulai bekerja, jadi menyesuaikan dengan preferensi pengguna. Kalau misalnya pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa ya, kalau kayak gitu ceritanya, mungkin di halaman awal itu kayak ditampilin video-video pembelajaran yang menarik, mungkin kayak dalam bentuk animasi atau gimana. Tapi kalau apa ya? Soalnya ML, Mas Dimas, ML training data kan? Betul betul. Mungkin ini sedikit dari aku ya. Kan kalau company itu datasetnya kan nanti dikasih ya. Ya nggak Mas Ya, Mas betul Alvin? betul. Ya. Nah mungkin dari sana bisa dilihat datasetnya tuh apa, kira-kira dari data itu apa yang mau diprediksi gitu kan. Jadi baru kalau aku ya dipikirin ini tuh kepakainya buat apa gitu. Mungkin dari situ sih kalau sisi ML-nya gitu ya. Jadi pelajari datasetnya dulu untuk apa gitu. Atau dari Mbak Alia mau ada tambahan kah? Siapa tahu kepikiran sesuatu untuk yang sisi ML-nya. Nggak ada sih, sama kayak gitu. Oke. Gimana Mas Alvin? Apakah tadi ada yang belum terjawab kah? Kalau dari penjelasan tadi sudah cukup menjawab, Kak. Jadi kesimpulan yang tadi disampaikan itu mungkin, lebih Kak mencarikan dari ML itu mengelola dari dataset yang diberikan oleh, company dan di sana mereka memberikan riset untuk referensi, pembelajaran yang cocok untuk mereka, seperti itu ya? Mungkin dari saya sih sudah cukup menangkap dari apa yang disampaikan tadi. Mungkin terima kasih. Oke. Sama-sama Mas Alvin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Gitu. Oke, next. Tadi ada yang mau ada mau tambahan kah? Mas Gunawan? Aman sih. Cuma Oh, aman. pertanyaan aku jujur gak terlalu nangkep sih pertanyaannya, tapi keren sih. Mantap. Oke, mungkin ini ada chat dari Mbak Zabrina. Oh ya, silakan. Siapa tadi? Mas Alvin ya? Maaf, Ya. sedikit lagi Kak, boleh Boleh. nanya? Oke. Mungkin dari tema yang tadi kami ambil itu mungkin dari, kakak-kakak yang ada di sini ada saran nggak mungkin kalau kita dalam meningkatkan motivasi belajar itu, fitur apa sih yang mungkin
bisa disarankan untuk tema tersebut mungkin? Satu pertanyaan terakhir mungkin, terima kasih. Nah, mungkin dari aku ini sih yang langsung kepikiran, aku mikirnya ini sih, gamifikasi sama ada ini sih kayak ranking apa sih, leaderboard gitu. Mungkin gitu sih dari aku. Biar asik gitu kayak kompetitifnya gitu. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Dari Mas Gunawan, adakah? Untuk fitur sih karena aku pengalamannya sejadinya ya buat capstone, jadi mungkin ngikut yang lain lah aku. Ikut yang Yang sarannya Mas oke. Dimas bagus sih, kayak ada leaderboard gitu emang kayak apa ya? Ya sedikit banyak memotivasi gitulah ya buat leaderboard kayak gitu. Jadi sangat membantu. Iya gitu. Gimana Mas Alvin? Sudah cukupkah? Sudah Kak, jadi mungkin, yang tadi disampaikan juga udah, sempat terbayang dari tim kami juga, mungkin itu menjadi, apa ya, bisa dibilang, penguat lagi lah untuk kita nanti sampaikan ke advisor. Ya, Sekali lagi terima kasih Kak, atas saran-sarannya, itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Oke, banyak. sama-sama. Good luck kasih. di capstone-nya ya. Oke, ini ada Mbak Sabrina, silahkan mau bertanya apa? Silakan Mbak Halo, Sabrina. tes suara Masuk, aku masuk. enggak Kak? Masuk. Oke, jadi aku ada 2 pertanyaan. Maaf ya kalau misalnya lagi berisik soalnya lagi keluar. Yang pertama, pertanyaan aku itu, kan aku udah terima di company pet nih. Kan project aku itu membuat aplikasi berdasarkan UI dan UX yang disediakan oleh company kami. Dan anggota kami itu full MD. Kira-kira project yang seperti ini membutuhkan unsur seperti machine learning dan cloud computing nggak Kak? Sama satu pertanyaan lagi, sama membuat project itu ada kendaraan nggak? Ada kendala nggak sama pekerjaannya seperti anggotanya pada sibuk atau banyak kegiatan, terus atau ada problem bug error yang menyebabkan waktunya terhambat dalam pekerjaannya seperti itu Kak. Oke. Berarti dari ini ya, masalah UI UX sama apakah pakai learning path lain sama ada kendala apa gitu ya? Mungkin dari Mbak Nadia sama Mas Ikram boleh memberikan jawabannya. Mungkin dari Mbak Nadia dulu deh, boleh. Sorry, tadi aku kurang ngeh yang pertanyaan soal UI UX tadi gimana ya? Ya gimana? Itu kan saya dari company pet gitu kan. Nah, dari company sendiri meminta projectnya itu membuat aplikasi baru yang UI UX-nya adalah disediakan dan yang disediain sama company-nya gitu. Iya. Seperti itu, Kak. Jadi kami itu Company-nya udah ngasih tuh UI UX. UI UX-nya belum sih, tapi dari company-nya ngejelasin project-nya seperti itu, Kak. Kalau untuk secara garis besar aplikasinya udah disebutin sama company-nya mesti gimana-gimana gitu ya. Nanti kalian Udah, buat Kak. UI UX-nya dan aplikasinya seperti jadi gitu. Iya, seperti membuat aplikasi baru tapi dengan UI UX-nya udah ditentuin sama company-nya. Oh, oke. Kalau untuk kesulitan atau kendala ya mungkin lebih ke tingkat kesulitan dari aplikasinya sendiri sih. Kira-kira untuk aplikasinya sendiri tingkat kompleksitasnya gimana? Tingkat kompleksnya sih saya belum paham ya gimana, tapi sepertinya agak mudah karena di tim kami itu full mobile development dari pet mobile development, nggak ada yang dari
CC sama ML. Oke, kalau gitu mungkin aku rasa kalau untuk ide sudah ditentuin dari company-nya, kalian tinggal lakuin aja buat UI UX-nya untuk didesain ya di Figma ya. Mungkin tantangan berikutnya adalah nanti kalian di bagian kalau misalnya baru-baru nyemplung ke Android itu biasanya tantangannya di integrasi API. Itu lumayan ini sih, lumayan menjadi tantangan kalau misalnya kita masih pemula. Tapi kalau untuk course-course dari Bangkit sebenarnya udah lumayan lengkap ya dari decoding. Itu udah ngejelasin untuk cara integrasi API-nya. Cuman saling antara tiga anggota mobile developer-nya saling komunikasi aja kalau misalnya nanti ada yang mungkin nggak nyambung API-nya atau gimana, kok datanya nggak muncul, itu saling komunikasi aja sih. Kalau menurutku selama pas Capstone kemarin tantangannya ya di integrasi itu sih. Tapi kalau misalnya di company Capstone dan API-nya sudah jadi bener, itu aku rasa untuk kendala mungkin bisa lebih diminimalisir sih. Karena kadang kalau yang buat API-nya masih pemula juga itu agak mungkin tantangan lagi sih. Karena kadang, oh ini kok API-nya errornya di API-nya atau di Android-nya gitu. Mungkin di situ soal integrasi aja paling kalau ini. Mungkin kalau yang lain, Nah, mungkin dari aku sedikit ya tambahan. Ya mungkin kalau di company apalagi mintanya cuman MD ya, kemungkinan besar dari machine learning sama cloud computing itu udah jadi ya, Mbak. Jadi tinggal dipakai gitu ya. Harusnya nggak susah banget gitu ya. Dari Mas Ikram ada tambahan kah? Kalau dari aku mendengar CC sama ML-nya yang seperti Mas Dimas bilang tadi udah jadi ya tinggal dikonekin aja sih ke Android-nya. Tinggal menyesuaikan desain dari Figma-nya aja. Mungkin dari situ aja. Fokus ke MD-nya aja gitu ya. Iya, kan full MD kayak kalau nggak salah dengar tadi itu. Gitu Mbak. Apakah sudah cukup untuk jawabannya Mbak? Untuk pertanyaan satu mungkin Sudah cukup. Terima kasih kakak-kakak. berarti Oke, pertanyaan kedua tadi apa kalau boleh tahu? Halo, Mbak halo Sabrina Mbak. masih ada? Mungkin lagi di luar Sudah. gitu ya, nggak kedengeran. Oh iya. Tapi aku tadi pertanyaan kedua sebenarnya nangkapnya udah dibahas sih di awal-awal tadi tentang apa ya tadi tuh. Tapi pokoknya udah dibahas deh di awal gitu kalau nggak salah. Oke mungkin lanjut dulu gitu Mas atau gimana? Oke, boleh. Mau Oke, ada yang mau naik lagi kah teman-teman? ya Kalau silakan. enggak, ini lanjut ke yang di Google Slide lagi. Gimana Mas Gunawan? Oke, ini berarti sisa kurang lebih 12 menit lagi ya, guys. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, biar Silakan. Dan juga dipastikan terjawab. dan juga ini ya teman-teman, tolong diisi feedbacknya begitu. Nah, Oke, ya udah kalau nggak mungkin ada lanjut. yang raise hand, ya mungkin Oke. lanjut ke pertanyaan yang ada di slide saja, Mas. Oke. Ini ya, wait. Ini yang top selanjutnya. Gue bacain, Kak, pernah nggak ada momen di mana saran dari advisor terasa berat banget atau nggak sesuai sama kemampuan tim? Kadang kan advisor memberikan masukan yang super menantang dan di tim kita jadi mikir, ini bisa nggak ya kita lakuin? Nah, di situasi seperti itu biasanya tim kakak bagaimana? Ini nggak ditentuin ya apa produk atau company-nya. Mungkin jawab sebagai produk aja ya, Mas Gunawan. Ya, mungkin karena kebanyakan mayoritas di produk kan ya mungkin ya. Jadi ya mungkin kita asumsi produk Capstone gitu. Oke, mungkin dari Mbak Alia dulu. Gimana?
Sorry tadi gimana? Kurang fokus. Ini Mbak udah di share screen. Jadi intinya Oh. kalau misalkan advisornya ngasih saran yang terlalu sulit gitu, gimana menanggapinya? Aku belum ada pengalaman kayak gitu sih, cuman kalau emang kondisinya kayak gitu, dicoba dulu aja. Emang dirasa waktunya tidak cukup dan kesulitan, mungkin bisa dipakai, mungkin bisa dipakai fitur yang sebelumnya gitu. Jadi aku Untuk gitu yang sih. di-submit-nya gitu ya? Coba dulu aja. Ya nggak apa-apa, mungkin itu bisa jadi, apa ya, kayak target lanjutan bukan sih sebetulnya atau apa ya? Kan biasanya ada target-targetnya gitu. Mungkin. Gitu. Oke, next. Makasih Mbak Alia untuk jawabannya. Next ke Mbak Nadia, gimana? Kalau misalnya saran advisor yang berat-berat banget itu, aku rasa enggak sih. Aku rasa advisor juga nggak bakal memberikan tantangan berat banget buat temen-temennya. Cuman memang kadang-kadang advisor tuh memberi saran aja. Kayak kemarin juga kelompokku, aku lupa saran apa ya. Pokoknya di bagian cloud gitu. Kayak antara compute engine atau apa gitu. Kenapa enggak? Ditanya tuh sama advisornya kayak disaranin gitu. Kayaknya sebaiknya dimasukin di apa gitu. Aku lupa sih tepatnya apa gitu kan. Cuman karena mungkin memang belum kayak dibilangin aja sih kayak ini Kak, kalau untuk sampai ke situ kayaknya mengingat kendala kita kan lumayan singkat ya waktunya cuma sebulan dan itu kami baru belajarnya tuh yang kayak gini. Kira-kira gimana Kak? Kayak gitu. Kayak disampein aja sih. Kayak ya kita baru belajar itu yang kayak gini. Nanti biasanya kakaknya bakalan kayak oke-oke aja sih. Oh iya kayak gitu juga bisa. Nanti kalian gini 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 kayak lebih diarahin lah. Sebenarnya bukan aku rasa nantinya nggak memberi saran kayak memaksa gitu ya. Kayak kalian harus pakai ini biar bagus gitu-gitu. Enggak sih, aku rasa advisor enggak kayak gitu. Gitu sih. Betul betul. Ya harusnya advisor juga paham kok kita kan ya belajar gitu ya, nggak akan betul apa kayak Ya, kasus yang real gitu. ya ini aku sharing dikit ya. Jadi sebenarnya ini tuh subjektif ya tergantung advisornya gitu. Kalau dulu di kelompok aku tuh advisornya tuh untungnya dia baik guys. Jadi ditanya dulu kira-kira udah tahu pengetahuannya sampai mana, terus udah bisa apa kayak gitu-gitu guys. Jadi ditanyain dulu sebelum dia tuh nyaranin buat make apa atau apa gitu. Nah, jadi advisornya tahu dulu dan kitanya juga harus terbuka gitu sama advisornya. Jadi kita sejujur-jujurnya sama advisornya gitu ya. Jadi biar advisornya itu nyaraninnya juga nggak terlalu berat buat kita gitu. Sekiranya menurut advisornya masih bisa dikerjakan sama kita, ya mungkin nggak terlalu berat gitu. Jadi terbuka aja sama advisornya dan itu mungkin bisa ngebantu advisornya buat ngasih solusi buat permasalahan yang ada gitu. Betul betul. Oke, itu aja sih tambahannya. Mungkin Oke ke Mas. Mas Johan. Silakan. Oh iya. Masih jelas Mas. Oh iya, oke. Kalau dari pengalaman aku ya sebenarnya mirip-mirip sih, kayak advisor itu ngasih saran sih biasanya nggak begitu berat sih, kayak apa namanya, dilihat juga sama mereka biasanya mempertimbangkan jangka waktu juga, kayak dalam dalam jangka waktu sebulan caption itu emangnya bisa kecapai gitu fitur-fiturnya. Malah mereka kalau advisorku dulu ya, malah mereka itu justru ngasih saran ngurangi fitur, karena mereka realistis gitu. Realistis kayak, ini dalam sebulan nggak akan kecapai gitu, apalagi, mungkin progres kalian masih segini, untuk ngejar ke sini mungkin nggak kecapai gitu. Jadi mereka kayak ngasih saran kalau mau nambah fitur pun mereka ngasih saran itu nggak pernah maksa kok gitu. Nah, jadi kebanyakan mengurangi fitur,
atau menyederhanakan fitur sih lebih tepatnya, bukan dikurangi kayak, ini buat yang lebih simpel aja fiturnya, ini terlalu ribet gitu kan. Sederhanain, terus kalau ada yang ditambah juga paling mereka cuma ngasih opsional aja sih. Kalau kayak advisorku dulu mereka itu ngasihnya opsional. Karena ya realistis aja sih teman-teman kayak Capstone Project ini kan punya kalian gitu. Jadi mau dari advisor gimana pun itu kan sekedar saran ya sebenarnya. Nah, pada kenyataannya kalian mau lakuinnya gimana itu ya tergantung kelompok kalian. Kalian harus paham kemampuan kalian sampai mana. Jangan sampai nanti kalian rencanain banyak hal tapi nggak melebihi yang 80%-nya gitu. 80% fiturnya tercapai. Ya minimal selesai dulu lah. Karena kayak tadi ya Captain Project yang baik itu adalah Captain yang selesai gitu teman-teman. Kalau kalian mau ngembangin nanti lebih jauh lagi itu kan bisa di luar masa Capstone gitu. Kalau kalian mau jadiin apa namanya kayak startup ya bisa di luar Capstone sebenarnya. Bisa dilanjutin, dikembangin lagi. Itu sih. Oke, Benar banget. mantap. Jadi tetap kuncinya adalah realistis ya, guys. Betul, betul. Oke, Mas John sama Mbak Nadia tadi, makasih atas jawabannya gitu ya. Oke, mungkin ini next, kayaknya ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, udah mendekati jam 9 juga. Ini Nggak kerasa udah mau jam 9, guys. iya, Pertanyaan terakhir ya, guys. oke ini ya. Halo Kak, Capstone ini kan waktunya sangat singkat ya. Bagaimana cara kita melakukan project management yang intensif dan terlaksana dan baik? Mungkin ini boleh dimulai dari Mbak Alia yang sebagai leadernya ya. Kayak gimana Mbak Alia, bagaimana memanage-nya begitu. Untuk manajemen waktu ya. Jujur, oke, gini. Kalau misalkan emang kalau Capstone Project kan singkat ya waktunya. Dipastikan untuk setiap masing-masing anggota itu mengerjakan jobnya masing-masing sesuai dengan apa sih namanya? Kan kalau misalkan itu ada apa sih kayak jadwalnya week 1 Proposal. harus selesai ini. Timeline-nya. Week 2 selesai ini. Nah, sesuaikan dengan jadwal yang udah kalian bikin gitu. Biar apa namanya? Project kalian itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu. Jadi nggak yang telat atau yang gimana-gimana kayak gitu sih. Terus juga mungkin saran dari aku tiap minggu harus ada pertemuan biar tahu progres dari masing-masing kelompok ataupun kalau misalkan mau bikin Excel atau checklist gitu biar bisa ngelihat nih progres dari masing-masing anggota tuh kayak gimana. Memanfaatkan software yang untuk tracking progress gitu ya Mbak? Ya, bisa juga. Ya itu biar lebih kelihatan ya teman-teman gimana progresnya. Gitu. Next, mungkin ke Mbak Nadia boleh? Kalau dari aku mungkin lebih ke pengaturan waktunya. Jangan lupa juga buat bikin ini ya, Trello gitu. Dan buat ngatur jadwal-jadwalnya dan job-jobnya. Iya, manfaatin tools-tools seperti itu ya teman-teman dan Google Calendar juga. Dan berikanlah ketua kalian sebuah mandat, gimana sih ngomongnya? Kayak berikanlah kesempatan, bukan kesempatan juga sih. Ya pokoknya gitu deh. Biarkanlah ketua kalian untuk mengatur kalian dengan baik. Oh, nurut gitu ya. Ya, oke. Kayak supaya mungkin kadang-kadang ada ketua tuh yang apa ya, sungkan gitu. Aduh, ngingetin lagi gitu. Nggak apa-apa, memang tugasnya gitu kan. Misal setiap Senin, jangan lupa meet, jangan lupa ini tanggal sekian fitur ini selesai. Nah, ya itu diikutin lah teman-teman. Terus kalau bisa memulai Capstone Project ini lebih awal sih, kayak
apa ya, begitu buat kelompok langsung cepet-cepet aja nentuin idenya apa gitu. Jangan mepet-mepet di akhir karena bakalan susah lah nanti pokoknya. Riuh gitu kalau dari aku. Betul betul. Oke, makasih Mbak Nadia untuk jawabannya. Dan next ke Mas Jona nih, gimana? Dari Mas Jona. Oke, kalau dari aku ya, tadi kan katanya bahasannya project management ya. Sebenarnya kunci dalam hal project management itu kan kita harus tahu times dan juga resource yang kita punya gitu. Nah, kita harus pikirkan dulu nih sisa waktu berapa dan dengan kemampuan tiap orang resource-nya ini apa aja yang bisa dilakukan gitu dan dibuat rencananya secara terstruktur kayak yang dibilang Mbak Alia sama Mbak Nadia tadi. Nah, kalau bisa sebenarnya kuncinya itu di preparation kalian sih, teman-teman. Kalau kalian bisa rencanain dari sekarang, lebih bagus lagi kalian rencanain bukan cuma idenya doang. Kalau idenya udah clear, udah beres, udah dapat. Nah, coba kalian rencanain untuk jadwal kalian gitu. Jadi kalian kalau ke kelompokku dulu itu buat timeline sih. Jadi kayak di tanggal sekian ini harus beres, tanggal sekian ini harus beres. Nah, tapi itu kalian harus harus ini dulu sih, harus tahu dulu sih mana, kerjaan yang saling berhubungan gitu. Misalnya kayak, membuat API model dan nge-deploy modelnya itu kan kalau C kan harus nunggu dari ML ya kan, modelnya ready kan, modelnya udah selesai di-training. Nah, coba atur, timeline-nya yang mana yang bisa yang 2 itu bisa saling, bersinergi lah, kayak misalnya model harus udah beres di-training, udah dapat, filenya itu di tanggal sekian. Nah, misalnya di keesokan harinya itu langsung udah jalan CC-nya, terus di tanggal sekian udah di-deploy, udah beres, udah di-testing segala macam. Nah, coba direncanain, ada preparation-nya lah di awal. Preparation-nya itu jadi kunci sih kalau kalian mau terstruktur ya dan punya project management yang baik ya. Dan, apa namanya, ya kalau bisa ya, kan ini capstone ya kayak, project akhir bangkit lah kita bilang kan. Kalau bisa teman-teman coba, prioritasin lah kalau kata aku ya, coba prioritasin. Aku yakin kalian punya kesibukan lain sih di luar Bangkit. Jadi selama capstone ini coba prioritasin lah, kan cuma sebulan ya, sebulan itu kan se sebenarnya waktu yang sangat singkat. Coba selama sebulan ini kalian fokusnya ke Bangkit. Kalau biasanya kalian Bangkit ini kalian anggap nomor 2, coba dianggap nomor 1 dulu. Nah, coba kalian kerjain fokus ke Bangkit dulu, ibaratnya coba tanamkan mindset ngedepanin, target-target per minggunya Bangkit dulu harus selesai baru kalian kerjain yang lain gitu. Nah itu lebih baik, itu untuk menjamin bahwa, timeline kalian itu terlaksana dengan baik. Meskipun nanti kalau dari pengalaman aku selama captain ya, meskipun, tetap aja banyak yang keluar dari rencana yang menyimpang gitu. Tapi ya yang udah dipersiapkan aja bisa menyimpang apalagi kalian nggak persiapkan jadwalnya gitu sih kataku. Ya, terima kasih. Mantap, mantap. Oke, keren banget Mas Jona jawabannya. Mungkin dari aku juga sedikit ya. Jadi apapun yang kalian lakukan harus dipikirin kalau ini bakal berdampak ke orang lain juga ya, gitu. Oke. Benar banget. Jadi, sedikit recap ya untuk manajemen tadi, yang pertama itu timeline-nya kalau bisa jangan ngaret-ngaret sesuai di proposalnya gitu ya. Kemudian, kasih kepercayaan ke, ketua kelompoknya. Kemudian nah itu yang terakhir, sadar diri bahwa prioritasin, ini tuh tugas terakhir tuh syarat buat, lulus Bangkit gitu, guys. Betul, Oke, betul, mungkin betul. itu aja untuk recap pertanyaan terakhir ya. Nggak Hmm. kerasa ini udah jam 9 lebih ya. Aku mau ucapin terima kasih buat semuanya yang udah hadir untuk Radio Bangkit ke-5 ini. Aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dari aku, dari Mas Dimas, dari para speakers kita. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih untuk semuanya yang sudah interaktif gitu ya, sudah bertanya dan sudah memberikan reaksi-reaksi yang menyenangkan gitu. Dan oh iya, mau ngingetin satu lagi untuk feedback-nya jangan lupa feedback-nya itu dibaca kok guys. Jadi tiap feedback yang kalian kirim berusaha kita baca dan semoga Betul, betul. kedepannya lebih baik lagi gitu. Terus satu juga deh Oke, dari aku. oh ya, Ini dari boleh, aku silakan, satu Mas. lagi deh. Ini juga kan minggu depan ada juga ya Radio Bangkit dan
temanya juga masih sama capstone ya, dan untuk minggu depan, temanya itu lebih teknikal ya, teman-teman. Jadi kalau ada ya yang mau bertanya tentang teknikalnya, silakan ditanya di, Radio Bangkit minggu depan ya, gitu. Silakan disiapkan, Benar. gitu. Ya, siapkan pertanyaan kalian buat minggu depan, terutama yang masih agak bingung soal teknikal gitu ya, guys.